Ya, Silakan 3, 2, 1, live. Oke. Mari kita lihat pesertanya. Baru ada 2. Dan salah satunya Mas Irwan, ya. Mas Irwan. Oke, masuk ke 5. Selamat sore Bapak Ibu teman ngobrol yang baru bergabung. Sudah bertambah 27, lagi. 29. Ada Andiana Mudasi, selamat datang teman-teman semua. Romo Rovinus Neto, kemudian Faresi Hanif, Francisca Sari, Iman Aziz, Irwan Suhanda, Boy nih, Koriru, Malik Wicaksana, 36 Mbak. Wah, tambah banyak teman-teman. Selamat datang semua teman-teman di dalam acara ngobrol. Oke, 24. Kita tunggu sebentar lagi. 20. Oh iya. Tunggu 2 menit ya Mbak ya. Ya, boleh. Sambil memandangi wajah Mbak Amanda dan juga sambil mewajahi kumisnya itu tuh Gus Chan. Gus Chan sudah siap di posisinya. Ya. Oke. Baik, yuk Mas Bobi kita mulai aja. Oke, sambil menunggu teman-teman, silakan Mbak Amanda, kita mulai. Baik, terima kasih Mas Bobi. Selamat sore teman ngobrol Bapak Ibu semua yang bergabung di acara kita hari ini. Ini ngobrol ke-10. Wah, nggak terasa ya, sudah 10. Kita hari ini akan punya narasumber yang unik. Ahlinya puisi bernama Gus Chan. Nama sebenarnya nanti masih dirahasiakan. Tapi lihat aja dulu senyumnya di situ. Itu apa? Tapi di belakang Mbak Amanda tuh ada nama tulisannya itu Chandra Malik dalam kurung Gus Chan. Gimana mau rahasia? Oh gitu ya. Tapi soalnya kan itu menunduk. Jadi katanya biar misterius gitu. Nanti yang tidak misterius yang udah senyum-senyum di belakang di layar yang satunya lagi. Oke. Baik Bapak Ibu teman ngobrol sekalian. Ngobrol ini seperti biasa adalah hasil karya komunitas penulis dan editor penerbit buku Kompas dengan dukungan full dari penerbit buku Kompas dan Kompas secara keseluruhan. Nah, asal muasal yang ngobrol mungkin Mas Bobi bisa cerita sedikit saja supaya yang baru bergabung tahu nih kenapa kok kita bikin acara seperti ini, Mas Bobi. Silakan Mas. Sedikit aja ya Mbak ya. Sedikit. Ngobrol adalah udah selesai tuh. Baik teman-teman, ngobrol tadi disampaikan oleh Mbak Amanda adalah hasil kerjasama dari komunitas penulis editor penerbit buku Kompas dan penerbit buku Kompas yang mendapat dukungan dari teman-teman di Kompas secara keseluruhan. Nah, awal mulanya komunitas kami ini sering mengadakan pertemuan secara langsung atau off air yang namanya Kamisan. Kita biasanya berdiskusi, berkumpul, berbincang-bincang, dan ya menikmati makanan ngemil bersama yang ditutup dengan foto bersama. Nah, sejak pandemi ini kita mengubah acara kita yang tadinya hanya untuk komunitas kami, kita bagikan sekarang tidak hanya untuk komunitas kami, tapi untuk seluruh jagat yang berminat untuk belajar atau menggali, menimba dari penulis-penulis yang kami tampilkan. Penulis-penulis acara ngobrol ini adalah anggota komunitas penulis, editor, dan editor PBK. Nah, bagaimana Anda mau menjadi anggota komunitas kami? Syaratnya cuma satu. Anda hanya perlu menerbitkan buku di PBK. Begitu kan Mbak Amanda? Singkat. Betul, singkat padat. Terima kasih Mas Bobi. Nah, kita sudah ke-10 kali saya Amanda dan teman saya ini Mas Bobi yang suka menulis buku biografi akan menjadi teman untuk Gus Chan kita ngobrol-ngobrol hari ini. Tapi sebelumnya Mas Bobi, karena tadi kita udah sebut-sebut pelindung, penyandang dana dan sebagainya, kayaknya kita mau dengarkan dulu sepatah kata dari Mas Tra. Tapi sebelumnya
Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, teman ngobrol ada di mana? Bolehkah pollingnya disebar dulu, Mas Fajar? Fajar. Ya, Nah, saat ini teman ngobrol tinggal di ini. mana? Silakan diisi, ada DKI, Banten, dan seterusnya. Kita buka opsi juga untuk yang di luar Indonesia, semoga ada. Gitu. Sembari kita menunggu yang mengisi polling, marilah kita dengarkan apa ini? Petuah bukan, apa Mas Bobi? Wejangan, nasihat, pokoknya semua popo lah Yang dari ada Mas Tra. Silakan Mas Tri Agung Kristanto. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Gus Chan untuk kesediaannya bergabung untuk berbagi cerita dengan kita semua. Terima kasih juga ada Ratis dari SMA Taruna Nusantara, ada Reza, tadi juga ada Mbak Margiat Astaman, ada Victoria Tunggono, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung dengan kita semua. Tadi ini betul, ini sudah karya dari teman-teman komunitas penulis dan editor di PBK, dan Kompas hanya mendukung begitu. Tadi kayak Mbak Amanda dan Mas Bobi aja yang merendah bahwa Kompas yang membackup seluruhnya. Enggak, ini teman-teman sendiri yang berkarya dan Kompas hanya membantu mewadahi, dan kalau ada kepentingan teknologi dan sebagainya kita juga mensupport itu saja. Dan tentu ada hubungan simbiosis mutualisme antara penulis, editor, dan penerbit buku Kompas, dan Kompas sebagai media, satu kesatuan, dan kita saling menguntungkan. Dan hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kita akan mendengarkan bagaimana proses kreatif menulis buku dari perspektif seorang budayawan, seorang sufi gitu, yang Gus Chan luar biasa. Ada, setahu saya paling tidak ada 3 atau 4 buku yang sudah diterbitkan di penerbit buku Kompas, tapi pasti ada banyak sekali di luar penerbit buku Kompas. Tapi kita berharap terus akan bisa mewadahi, menjadi saluran untuk Gus Chan dan penulis-penulis buku yang lain berbagi dengan sesamanya, berbagi pengetahuan, karena itu adalah bagian dari kodrat manusia untuk berbagi. Dan seperti kita tahu, para pendiri Kompas selalu mengatakan bahwa yang nilai-nilai dasar Kompas adalah kemanusiaan dan keindonesiaan, humanisme transendental. Kami ini hanya alat untuk lebih memuliakan kemanusiaan. Dan saya tidak ingin berpanjang kata, karena ini adalah panggung Gus Chan dan teman-teman semua untuk berbagi, untuk saling melengkapi. Dan saya menutup pengantar saya begitu dengan ikut berduka cita karena pasangan Gus Chan, Mas Priges, yang saya juga kenal baik. Saya pernah jadi kepala biro Kompas di Jawa Tengah, Gus Chan, jadi ya kenal baik dengan Mas Pri, dan saya juga merasa kehilangan, kami juga di Kompas tentu saja merasa kehilangan, dan semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk meneruskan pemikiran-pemikiran Mas Pri yang selama ini juga menjadi pasangan Gus Chan di Coklat TV. Saya boleh nyebut Coklat TV karena bukan komputernya Kompas TV tentu saja. Baik, terima kasih. Karena saya berada di luar, saya akan mengikuti dari YouTube channel, dan nanti akan saya masuk kembali. Terima kasih, selamat berdiskusi, dan pasti akan saling melengkapi dan akan menjadi semakin kaya. Terima kasih, selamat melengkapi. Terima kasih Mas Tra. Terima kasih. Sedang berkegiatan dimanapun Mas Tra tetap memberikan dukungan luar biasa buat kita ya Mas Bobi ya. Iya, betul. Oke, udah mengisi belum pollingnya? Mari kita tunggu lihat sambil hasilnya. Mereka mengisi. Masih tunggu dulu? Oke. Kalau gitu mungkin kita kasih videonya Gus Chan dulu barangkali ya, biar penasaran gitu kan. Penasarannya terpuas. Biar tahu sambil bisa memikirkan mau nanya apa gitu. Nanya apa gitu kan. Terlebih ada Ratis dari SMA Nusantara, Taruna dan Nusantara. Dan Reza dari Universitas Palangkaraya, jauh-jauh ini. Iya. Oke, silakan Mas Fajar dari IT untuk diputar videonya.
Untukmu yang di sana, rinduku terjaga, selalu berjaga untukmu cinta. Setiaku di sini, setiaku di sini, jagamu di hati, rasaku sejati, nyalamu abadi. Terpisah waktu, ku jauh darimu, tak menyerahku menempuh dirimu. Untukmu yang di sana, rinduku terjaga, selalu berjaga untukmu cinta. Setiaku di sini, jagamu di hati, rasaku sejati, nyalamu abadi. Rindu cinta. Terpisah waktu, ku jauh darimu, tak menyerahku menempuh dirimu. Cinta, rindu, kita, kau dan aku. Oke, terima kasih. Ilustrasinya terakhir tuh keren banget loh gambarnya loh. Mungkin kita perlu Bukan saya yang tampilkan. gambar loh. Oh iya, Mungkin perlu kita PowerPoint nih, Mbak, tampilkan ya. PowerPoint-nya Mas Fajar supaya lebih jelas lagi nih. Mas Bobi akan menceritakan sekilas. Baru kita ngobrol nanti sama Gus Jan, silakan. Baik, siapakah Gus Jan ini? Ya, Gus Jan dari awal boleh Mas Fajar? Terus lagi? Oke. Oke, Gus Jan ini adalah kelahiran Solo 25 Maret 1978. Profesinya cukup banyak. Ini udah ada satu pertanyaan yang masuk kaitan dengan profesinya. Next, Mas Fajar, wartawan, sastrawan, ya, penyanyi, pencipta lagu, pembicara publik, penulis buku dan kolom, pengajar tasawuf, dan host humor sufi. Begitu banyak profesi, masih nulis buku juga ya. Waduh, gimana nih masa honornya nih? Saya juga. Oke, next, Mas Fajar. Nah, Gus Jan, ayahnya bernama Muhammad Soekarno Abdul Basir, ibunya Sri Daningsi Ali, Sukarsono, ya maaf. Chandra Malik adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ini Gus Jan, anak ketiga dari 5 bersaudara. Next. Nah, ini yang menurut saya menarik nih, yang disampaikan oleh ayahnya Gus Jan. Bapak mengatakan tidak bisa mewariskan apa-apa, kecuali ilmu pengetahuan. Next, nanti kita bisa gali lebih lanjut tentang apa itu pengetahuan. Ini pendidikan Gus Jan dari SD sampai SMA di Solo atau Surakarta, kemudian ambil Fakultas Hukum di Brawijaya, pesantren di Banyuwangi,
juga di Banyumas. Ya. Ini, wah saya bacanya agak susah nih Mbak. Tarikat Naksabandia, ya. Tarikat Dari Qadiriyah. Tarikat Qadiriyah wa Naksabandia. Sabania. Tarikat Sattariyah. Tarikat Halwatiyah. Wah, lidah saya masih belum terlalu lancar. Poin yang kedua yang menurut saya juga menarik adalah next. Saya menulis puisi sejak SMP sebagai ungkapan cinta insani atau ilahi. Ini kalimat ini mengundang pertanyaan buat saya nantinya nih Mbak. Kalau saya boleh ikutan nanya juga nih ke Gus Chan. Kalau ada waktu ya Mas ya, nggak boleh kalau nggak ada waktu. Oke. Nah, jalan hidup Gus Chan adalah sebagai sufi yang bergiat di bidang kesenian, kebudayaan, kesusastraan, dan keruhanian. Next. Beliau, Gus Chan, adalah pengasuh pesantren Asy-Syahadah Surakarta dari 2005 sampai sekarang. Next. Nah, pengalaman organisasi Gus Chan cukup banyak ya, terutama dia sebagai penulis ya, pendiri Persatuan Pendiri dan anggota Persatuan Penulis Indonesia atau Satu Pena, Wakil Ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia PBNU dari 2015 sampai 2000, deklarator dan anggota Gerakan Islam Cinta 2012 sampai sekarang, pengurus Forum Komunikasi Alumni Pondok Pesantren Indonesia dari 2012 sampai sekarang, dan juga Ketua Biro Budaya dan Sastra pada Aliansi Jurnalistik Independen Indonesia. Ya. Next. Nah, penghargaan tahun 2014 kemarin dapat Piala Vidya untuk penata musik film televisi terbaik pada FFI di Palembang. Next. Nah, ini dia buku-bukunya Mbak Amanda ya. Cukup banyak yang sudah dibukukan, karya-karya Gus Chan yang sudah dibukukan. Ada 16 kalau tidak salah catatan saya. Next. Ada semua nih. Ini semua udah lengkap ini. Nah, yang terakhir itu adalah Selamat Pagi Cinta. Saya tuh agak curiga nih. Gus Chan tuh nggak kelihatan. Oh, di saya mungkin kelihatan ya. Ini ya. Ini Selamat Pagi Cinta ini kayaknya kata-kata cinta itu banyak ditemukan di dalam karya-karya Gus Chan. Nanti kita ulas bersama. Oke, itu Mbak Amanda. Terima kasih. Terima kasih Mas Bobi. Iya. Ya, hasil pollingnya sudah bisa diintip dulu sebelum kita ngobrol sama Gus Chan. Takutnya kelupaan nih kalau kalau kita lewatkan. Puls. Oke, dari Jakarta 6 orang atau 17%, Banten 2 orang atau 6%. Nih kayaknya Tori nih di sini nih. Jawa Barat 7 orang 19%, Jawa Tengah sekarang tidak ada, Jogja tidak ada, Jawa Timur 8 orang atau 22%, di luar Jawa ada 10 orang atau 28%, yang di luar Indonesia 3 orang atau 8%. Terima kasih semuanya untuk mengisi. Terima kasih teman-teman. Oke, mana Gus Chan ini? Gus, silakan dinyalakan audionya, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Terima kasih lo udah mau gabung dengan kita ini dalam situasi kayak gini, Gus. Iya. Posisi di mana, Gus? Sekarang, Gus? Posisi saya ketutupan ini, polling ini. Coba pollingnya ditutup dari ikut saja ya. Diklik. Enggak salah ya, enggak apa-apa ya. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke, baik. Gus Chan, hari ini ada penanya tamu dari jauh nih untuk Gus Chan, namanya Reza Muhyiddin dari Palangkaraya. Siap. Kemudian ada juga Ratis Maharani dari SMA Taruna Nusantara, tapi lagi libur katanya. Jadi hari ini nggak ada baris berbaris, tadi udah bilang gitu. Ya. Nah, saya baca yang ini nih. Ya, kelihatan nggak sih? Enggak, yang itu buku yang terakhir. Iya,
Saya baca yang ini terus serasa kelepek-kelepek gitu loh Gus Chan. Ini apa toh rahasianya sampai bukunya Yang mana? Yang mana? Yang apa, Mbak? Selamat Pagi Cinta? Yang Oke. Selamat Pagi Cinta. Ini. Ya. Nah, iya. Nggak kelihatan sih. Nih. Nah, Selamat Pagi Senada dengan perasaan yang aku batin, kau mengungkapkan segala yang kau ingin. Kemudian kita menyusun rencana-rencana, bahkan yang paling mustahil pun kita coba. Gitu ya? Iya, aduh. Pada mau deg-degan nggak tuh dengerinnya tuh? Aduh, luar biasa Ya, kan? ya. Ya. Itu jadi pertanyaan saya mestinya gini, apa sih yang tidak bisa dilakukan sama Gus Chan gitu kan? Tadi udah semuanya kan, wartawan, iya, penulis buku, iya, segala macam. Kira-kira ada nggak yang nggak bisa dilakukan Gus Chan? Kalau Jawabannya sufistis nih pasti. Ya, kalau hari-hari ini ternyata yang tidak bisa saya lakukan adalah menemukan pengganti Pri-GS. Oh. Gitu yang tidak bisa saya Mbak lakukan. Amanda aja suruh gantiin. Syaratnya cuma satu, Mbak Amanda harus mau kumisan. Mas Bobi ngerjain saya kan. Saya udah tahu nih jawabannya Gus Chan pasti sufistis. Jadi saya menghindar gitu. Ya, memang orang yang sangat berarti itu sulit sekali dicarikan penggantinya gitu. Iya, betul. Saya nggak mau lanjut karena nanti saya jadi ikut-ikutan sedih. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya sudah berhasil mengatasi kesedihan itu. Artinya ini kita bisa ngobrol dengan senang ya. Memang Pri-GS tidak perlu diganti. Bahkan ketika hidupnya, saya sudah bilang, Mas, usiamu udah 50 tahun ke atas. Kalau sudah 50 tahun ke atas itu bisa ditukar 25-an dua loh. Memang gitu. Ternyata tidak perlu ditukar, udah pulang sendiri dia. 25-an itu sekarang udah nggak ada loh, Gus. Nggak ada ya? Nggak ada loh. Wah, Ya, itu menandakan baik. usia kita itu ya. Bercandaannya udah sesuai umur. Bagi Bapak Ya. Ibu teman ngobrol yang mau bertanya kepada Gus Chan, saya persilakan untuk mengisi kolom Q&A Ya. di bawah itu. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih untuk penanya tamu kita. Mbak, saya mau nanya dulu boleh gak Mbak? Karena ini berkaitan dengan rekannya Gus Chan ya. Boleh kan ya? Ya boleh, silakan. Gus Chan. Ya. Berkaitan dengan kehilangan sahabat Gus Chan beberapa hari lalu. Ya. Kebetulan saya membaca di dalam buku Gus Chan yang berjudul Mengislamkan Islam. Ya, mengislamikan Islam. Chandra Malik. Ya. Mengislamikan, oh ya inya nggak kelihatan. Mengislamikan Islam, ya. Khususnya bab 23 yang judulnya Gus Dur, musuh bersama dan kita. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kau, aku, dia, kalian, mereka, kita adalah Gus Dur. Ya, kita semua yang seharusnya jadi Gus Dur, bukan hanya meneriakan rindu dan menunggu. Nah, ini kaitan tadi berkaitan juga kita sudah kehilangan sosok Gus Dur, ya. Lalu Gus Chan sampai menemukan rumusan kalimat ini. Ini dapat idenya dari mana, Gus? Ya, ini bermula dari pemikiran ketika saya pertama kali diajak oleh teman-teman untuk membantu Mbak Alisa Wahid mendirikan Gus Durian. Pada saat itu saya memberi masukan kepada Mbak Alisa Wahid dan teman-teman bahwa Gus Dur tidak tergantikan. Gus Dur tidak akan dilahirkan kembali. Dan bahkan Gus Dur sudah selesai. Yang oleh karena itu sebaiknya kita harus memulai pembicaraan baru. Ya. Kita harus memulai menjadi perwujudan dari Gus Dur berikutnya daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk hanya merindukan Gus Dur. Karena yang diberikan oleh Gus Dur kepada kita itu tongkat estafet. Ya. Kita tidak perlu terlalu mengagumi pelari sebelumnya. Yaitu Gus Dur. Gus Dur sudah ngatong-ngatong kita tongkat ini, Mas. Dan candaan cepet segera diterima nih tongkat. Jangan mengagumi Gus Durnya terus. Nanti kita akan kehabisan banyak hal. Kehilangan banyak kesempatan kalau kita menghabiskan energi untuk mengagumi pelari sebelumnya. Yang harus kita lakukan adalah segera menerima tongkat itu dan meneruskan perjuangan kita mencapai garis finish.
Begitu, Itu. Mas Oke, Bobi. baik. Terima kasih nih Gus. Ya. Gus Chan atas jawabannya. Udah, saya nggak mau mengambil porsi dari penanya-penanya tamu. Silakan. Takut saya Siapa marahin dulu nih ya. Mbak Amanda? Takut udah dilihatin. Oke, Oke, silakan. mungkin saya kasih kesempatan buat Ratis dulu ya. Resa sabar ya, cewek dulu ya. Apa sih Manda ini kok tiba-tiba bias gender? Silakan Ratis. Ini dari SMA Taruna Nusantara kelas SMA. 12 ya, kalau nggak salah Ya. Ratis ya. Ratis, ya. Assalamualaikum Gus, nama Waalaikumsalam. Ya. saya asal Blitar, tapi sekolahnya di Magelang, di Jawa Tengah juga. Ya. Ya. Gini Gus, mau tanya Gus, Ya. dulu kan Gus udah mulai nulis sejak SMP, Ya. terus kemudian berlanjut hingga besar menjadi seorang penulis sufi seperti itu. Bagaimana cara Gus itu menemukan inspirasi menulis di usia muda, dan kemudian kenapa sih harus sufi? Seperti itu, Gus. Oke, ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu, Gus, bagaimana menjadi penulis yang cepat terkenal? Ya. Saya jawab, wah, pertanyaan Anda itu sudah salah. Anda salah sejak dari pertanyaan. Kalau mau cepat terkenal, jangan jadi penulis. Jadilah YouTuber. Ya kan? Karena menjadi penulis itu tidak dimaksudkan untuk menjadi terkenal. Saya termasuk penulis yang mohon maaf, sama sekali tidak rewel tentang royalti. Karena saya tahu berapa sih hasilnya royalti itu. Itu ongkos nunggu sama ongkos jengkel itu lebih gede ongkos jengkel itu nanti. Nunggunya udah tombok, ya, jengkelnya tambah tombok itu nanti. Sudahlah, ya. Yang saya terima dengan bulat-bulat 100% adalah pesan dari Maha Guru kita, ya, Pramudia Anantatur. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Maka untuk urusan kefanaan, saya tidak serahkan pada kepenulisan. Ya. Saya tidak akan serahkan itu. Kefanaan itu untuk senang-senang saja. Sedangkan kepenulisan itu untuk keabadian. Jadi kalau saya mau cari duit, ya saya nge-host humor sufi, ya saya nyanyi, saya terima undangan, itu cari duit. Itu lebih cepat daripada nulis buku. Ini angel nulis buku. Lapo sampai pengen jadi penulis itu? Buat apa? Kalau cita-citanya cepat terkenal, cepat kaya, dan lain sebagainya. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu artinya meluruskan niat sejak awal menjadi sungguh penting. Dan itu sudah jadi bagian dari proses kreatif menulis. Kamu niatkan untuk apa kamu menulis itu? Ya. Saya pernah juga mendapatkan message contohnya, Gus, tolong doakan saya bisa berangkat haji. Oh ya, insya Allah bisa berangkat haji, alhamdulillah, bismillah gitu ya. Tapi ini belum punya uang bahkan Gus untuk daftar UNH. Loh, itu sampean sudah berangkat loh. Sejak dari niat itu sudah berangkat. Nyampainya kapan itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan, ya. Jadi semua itu harus dimulai dari niat. Niatnya untuk apa? Jadi saya termasuk orang yang sama sekali tidak pernah ribut buku saya laku apa enggak. Sampai coba nanti Mas Bobi atau teman-teman PBK, pernah enggak Chandra Malik tanya, bukunya laku apa enggak, royaltinya bagaimana? Lawang buku saya sudah terbit saja, saya belum tanda tangan kontrak ya. So, kadang sudah dikirimi saya masih bingung loh, tadi taruh di mana ya kontraknya dia. Saya membebaskan diri dari pikiran-pikiran selain menulis. Menulis itu untuk keabadian, maka niat yang paling baik ya hanya lillahi ta'ala. Tidak ada niat lain. Dan itu saya rintis sejak saya sekolah menengah pertama. Meletakkan dasar pemikiran, perasaan tentang pilihan hidup saya menjadi seorang penulis. Nah, itu yang mengantarkan saya sampai pada hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa belas buku menulis dengan sedemikian mudahnya. Ya, sampai-sampai seorang penyair, Mas Hasan Aspahani,
penyair besar itu dari Riau ya, Mas Hasan Asbahani, mengatakan bahwa Chandra Malik itu tidak menulis puisi. Chandra Malik itu memuisi. Chandra Malik tidak pernah menulis syair. Chandra Malik itu menyair. Apapun yang dia ucapkan itu syair. Ya, apapun yang dia katakan seketika menjadi puisi. Dan memang seperti itu kenyataannya. Jadi ketika saya ditanya, Gus, rumusnya bagaimana, begini, saya akan cenderung berbohong. Mengapa? Karena semua rumus itu tidak berlaku bagi saya pribadi. Ya, saya diminta menjadi pemateri kelas-kelas menulis, saya akan mulai berbohong. Karena seluruh cara itu tidak pernah saya gunakan. Ya, memang pantas-pantas saya kudunya ono teorinya ngene-ngene. Ya, melu pantas-pantas saya orang umum. Tapi saya menulis buku Makrifat Cinta contohnya, Makrifat Cinta, itu saya menulisnya dalam 3 hari. Ya, 3 hari aja nggak genep itu 3 hari, 2,5 mungkin. Ya, itu buku pertama saya. Yang di situ mendapatkan kata pengantar kalau tidak salah dari 10 guru besar. Ya. Pada waktu itu buku pertama itu yang meminta Mas Haidar Bagir ya. Saya bilang ini buku sudah selesai ditulis tapi belum siap dilahirkan. Ya. Mengapa? Karena di situ ditulis saya Chandra Malik budayawan sufi. Ya. Kemudian judulnya ngedapi-dapi Makrifat Cinta. Ya. Ini buku adalah pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik. Ini buku bukan buku pribadi lagi ketika sudah dilahirkan. Maka sebelum dilahirkan, dia harus menjalani uji materi dulu. Ya, harus lulus sidang dulu, cara orang kuliah ya. Maka untuk buku sekelas Makrifat Cinta, yang kata orang-orang itu masterpiece-nya Chandra Malik, saya menyatakan pada penerbit pada waktu itu, ini harus diadili dulu oleh para guru besar di bidang tasawuf, di bidang filsafat, di bidang teologi. Saya meminta beberapa nama, bahkan sampai Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Kiai Said Akil Sirot, dan nama-nama besar lainnya, Profesor Damarjati Supadjar. Nama-nama besar di bidang tasawuf, teologi, filsafat saya minta untuk mengadili buku Makrifat Cinta pada waktu itu. Bahkan sekedar menyobek-nyobeknya di depan saya pun saya ikhlas, itu berarti sudah disentuh oleh tangan-tangan keramat. Ya. Saya keliling sendiri, minta beliau-beliau Profesor Munir Mulukan, nama-nama besar di bidang tasawuf. Dan ternyata beliau-beliau berkenan untuk memberikan tidak hanya endorsement, tapi bahkan kata pengantar. Tradisi ini pun saya lanjutkan sampai sekarang. Saya jalan sendiri, bukan penerbit. Saya jalan sendiri untuk meminta endorsement ini. Karena ini bagi saya semacam pengadilan publik. Sebelum sebuah karya itu layak untuk dilahirkan. Ya. Nah, kalau kemudian, ini sebenarnya satu pertanyaan saya kuat jawab 3 jam Mas Bobi. Sampai teratur. Iya, saya. Oke, Gus. Mungkin jawabannya nggak boleh panjang-panjang ya Gus, karena banyak nanti yang ini bukan saya acara coklat ini Gus. Saya kulino ceramah Mas, dikonsumsi sampai subuh. Makanya. Nah, soalnya yang lain nggak akan mengajukan banyak pertanyaan, jawabannya nggak usah panjang-panjang. Ya. Oke. Sekarang siapa Mbak? Tunggu, tadi pertanyaannya kayaknya masih bingung gitu. Terjawab apa enggak tuh? Nah, mengapa kemudian saya mulai dari kecil? Karena itu semacam panggilan dari dalam. Ada ungkapan-ungkapan yang memilih kata-katanya sendiri, ya. Yang itu tidak saya temukan dalam bahasa pelisanan lainnya. Yang saya temukan hanya dalam wujud puisi. Maka saya mulai menuliskannya dalam bentuk puisi. Persoalannya, saya sangat tidak menyukai tulisan tangan saya sendiri. Ya. Elek tulisanku tangan itu ya. Walaupun tanda tanganku laku, tapi elek tulisanku tanganku. Sehingga waktu itu saya mengetiknya. Pakai mesin ketik waktu itu ya. Tiap kali jadi, saya merasa ini puisi terbaik sedunia. Padahal mungkin terjelek ya. Saya lipat-lipat, saya masukkan kantong, saya bawa kemana-mana. Itu artinya saya sejak mula sudah merasakan seperti melahirkan anak-anak saya sendiri.
Saya tidak rela menaruhnya sembarangan. Ini luar biasa karya ini saya lahirkan dengan jerih payah. Saya rawat baik-baik, tak letak ke peci gini, kadang nang kantong, kadang tak bawa kemana-mana. Sesekali saya buka lagi, mengingat lagi masa-masa ketika menuliskannya, ya, gitu. Jadi ternyata totalitas itu sangat dibutuhkan ketika kita memilih berproses atau berjalan di jalan yang sudah kita putuskan menjadi jalan hidup kita. Ya. Kemudian mengapa sufi? Nah ini tuh sangat romantik mungkin ya. Karena saya dilahirkan dari keluarga besar yang sangat mencintai dunia kebatinan Islam. Ya, dunia apa namanya tasawuf. Nah, nanti kalau diceritakan lebih mendalam lagi akan menjadi forum yang berbeda. Karena simbah saya waktu saya masih kecil itu melampaui antriannya puskesmas, melampaui antriannya rumah sakit. Itu banyak berderet-deret duduk di kursi-kursi panjang. Dengan keluhannya masing-masing. Ada yang karena sakit, ada yang karena motornya hilang, ada yang karena keluarganya meninggal, ada yang karena apa, banyak sekali. Ya. Dan waktu itu simbah saya hanya memegang gelas gitu ya, memegang gelas, ya gelas bening-bening tapi bukan botol. Beliau baca sebentar gitu terus ditiup. Terus habis itu kayak ngelihat film Mas Bobi. Ya. Oh, itu motormu ada di pasar sana itu dibawa ke sana. Nanti ditungguin jam 3 ya, kamu berdiri sini nanti ketemu. Itu cocok terus, Mas. Saya melihat dari kecil gitu, Mas. Ya. Jadi saya hidup dalam mistisme Islam. Ya, kadang-kadang cucunya yang perempuan dipanggil, kemudian disuruh kukunya dikasih apa namanya, abunya rokok itu kukunya gitu. Terus ditiup-tiup sama simbah, terus disuruh ngeliatkan. Mbak mungkin mau sholat atau mau kemana, cucunya itu melihat sendiri di kukunya tuh. Oh, ini nanti obatnya ini kelihatan di sini. Ya, jadi memang ketika sampai membaca novel Laila Majnun dan lain sebagainya itu banyak ada sejumlah cerita-cerita yang seperti itu karena memang saya sejak kecil mengalaminya. Saya mengalami keindahan hal yang di luar nalar ya, dan itu juga membentuk pola berpikir dan pola merasa dalam kehidupan seorang Chandra Malik. Itu jawaban saya. Saya yakin Ratis tetap bingung, tapi tetap tidak bisa diberi waktu lagi nih karena sudah sangat. Mungkin saya membantu Ratis dan teman-teman lain ya supaya nggak bingung. Yang pertama yang disampaikan oleh Gus Chan adalah satu niat ya. Yang kedua, dengan kita menulis puisi itu kita tuh bisa membantu diri kita dalam pemilihan kata yang lebih bagus. Banyak kata-kata yang saya lihat indah-indah, bagus-bagus di dalam bukunya Gus Chan ya. Nanti mungkin kalau sempat saya akan ambil satu hal yang paling menarik ya. Mungkin itu Mbak Ratis dua hal yang bisa saya rumuskan dari apa yang disampaikan Gus Chan. Dan itu juga yang barusan disampaikan Gus Chan menjadi pembelajaran buat saya. Oke, siapa sekarang Mbak Amanda? Oke, Resa dulu. baik. Resa, Ratis nanti kalau ada pertanyaan lain kita tunggu sesi berikutnya ya. Simpan Resa, dulu silakan. ya. Jauh-jauh nih dari Palangkaraya harus bagus nih pertanyaannya nih, pasti. Selamat sore. Sore. Sore Resa. Sore Mas Resa. Gus Chan, saya mau nanya nih. Ya. Kalau saya perhatikan kan Gus Chan memang hidup sebagai penulis gitu ya. Baik itu buku, puisi ataupun lagu gitu. Semuanya bernuansa atau berawal dari tulisan. Nah, tadi saya ingin nanya, apa sih yang membuat Gus Chan itu kemudian menulis? Tetapi ternyata Gus Chan sudah menjawabnya di pertanyaan pertama. Gitu. Karena dari Pramudia Anandatur tadi kan untuk keabadian gitu. Tetapi kalau saya simak dari penjelasan Gus Chan tadi, ternyata dalam menulis ini sebenarnya Gus Chan itu bukan merupakan orang yang berharap untuk materi dari tulisan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, apa sih yang menjadi keuntungan dari menulis menurut bagi Gus Chan sendiri, sedangkan Gus Chan tidak mengharapkan materi dari tulisan. Nah, kemudian juga Gus Chan, dalam proses menulis, Gus Chan, bagaimana cara Gus Chan kemudian meramu tulisannya untuk menjadi suatu tulisan yang menarik untuk dibaca? Siap. Oke. Dua keren, pertanyaan, Resa. Gus. Dua pertanyaan, terima kasih.
Gus, gimana Gus? Apa untungnya menulis? Untungnya banyak banget. Ya, saya ini pengangguran berpenghasilan. Ya, karena penulis itu sudah mulai bekerja dari mulai berpikir, dari mulai mengolah perasaan. Ya. Untung secara materi dari menulis bahkan mungkin tidak ada. Tapi bonus keberkahannya sungguh sangat besar. Ya. Pertama, keberkahan yang paling utama. Nanti panjenengan akan memiliki logika berpikir yang jernih, cermat, ya, lurus ketika jenengan menyediakan ruang dan waktu untuk menulis. Penulis itu, dalam hal ini penulis yang baik, tentu akan memiliki kemampuan tutur kata yang baik. Ya, karena rinci. Cara mudahnya subjek, predikat, objek, keterangannya itu ada terus. Ya, logika pikiran itu, logika berpikirnya itu jalan. Ketika logika berpikirnya jalan, logika merasakannya pun jalan. Ya, logika apa lagi? Hidupnya menjadi lebih enak, Mas, tertata. Dan itu merupakan bonus besar ketika panjenengan nanti akan bertumbuh dan mengalami persoalan-persoalan hidup. Jenengan akan dengan mudah menemukan, ini tema mendasarnya ini persoalan hidup saya. Tidak semburat sporadis gitu, enggak. Ya, lek cara orang berita, ini fake news-nya ini, ya. Kalau sampai melihat kenyataan hari ini tentang hoax, tentang viral segala macam, ini tidak cover both side ini, ya, sudah ketahuan. Ketika jenengan memiliki kemampuan dasar menulis. Nah, itu yang saya sebut sebagai keberkahan dari menulis. Jadi keuntungannya besar sekali. Ketika dari logika, ya, sudah terbentuk logika berpikir yang baik. Ya. Kemudian rasa akan terasah. Puisi tadi Mas Bobi yang paling utama adalah kita akan dibantu oleh puisi untuk menemukan atau merasakan ekonomi kata-kata. Ya. Ya. Sepandai-pandainya orang belum tentu pandai berbicara. Ya. Sepandai-pandainya pemimpin bahkan belum tentu pandai berpidato. Karena berkalam, berkata-kata itu merupakan kemampuan tersendiri yang tidak setiap orang memilikinya. Ya. Nah, puisi itu akan melatih kita untuk memilih kata yang paling tepat. Bukan kata yang paling baik bahkan mungkin, bukan kata yang paling bagus, tapi yang paling tepat. Yang itu akan dirasakan oleh sebagian besar penulis, terutama yang memiliki dasar kepenulisan di bidang sastra, ketika tiba-tiba nanti komputernya hang atau listriknya padam, belum di-save, ya, iku nangisnya suwe, iku kepecer iku, ya. Bukan karena tidak bisa mengulangi lagi apa yang menjadi ide dasar, tapi kehilangan kata yang itu. Saya nggak butuh kata yang lebih bagus, nggak butuh. Saya butuhnya kata yang itu. Itu tadi apa ya? Nah, kehilangan si itu ini, waduh, berat sekali ini cobaan hidup. Ya. Iya. Jadi bagi penyair menemukan perjalanan menemukan tiap kata itu merupakan keberkahan yang luar biasa. Dan yakinlah ketika panjenengan mengabdikan diri kepada sesuatu hal, maka sesuatu hal itu akan memenuhi segala kebutuhan hidupmu. Ya. Dalam ini maknanya ini. Kalau nggak dalam termasuk jangan buat diundang. beli sampo kalau rambutnya panjang ya Gus Chan ya. Nah, Mas Reza, satu hal yang tadi disebut oleh Gus Chan tentang ekonomi kata dalam puisi. Jadi saya pengen baca ini Mbak Amanda, kalimat yang ditulis oleh Gus Chan. Sebab kau tahu, ramai adalah sehimpunan sepi. Di dalam keramaian berkumpul kesepian. Wah, gila. Buat saya ini kata-kata ini mendalam, ya. Betul. Kalau Gus Chan tadi mengatakan bahwa puisi adalah bagaimana kata yang paling tepat, saya sendiri mengatakan bahwa puisi adalah sarana kita untuk memilih kata yang paling kuat, gitu. Oke,
Silakan, siapa sekarang Mbak Amanda yang mau bertanya? Oke, Reza, kalau masih penasaran simpan dulu, abis ini kita Simpan berikan dulu. lagi kesempatan ya Reza ya. Iya. Oke, ini di Q&A sudah ada beberapa orang. Oh ya, Gus, jangan lupa nanti dipilih loh ya. 3 penanya terbaik, nanti akan dapat hadiah. Oke Gus ya. Yang kecuali Ratis dan Reza ya Gus ya. Dari hadiahnya khusus pertanyaan-pertanyaan kalau akan mereka. kita bacakan khusus. Ya. Oke, saya mau bacain dari Iman Aziz. Salam, saya Iman dari Balikpapan. Wah, ini temannya Reza jangan-jangan ya. Bukan. Gus Chan, sebagai pelaku Thorikot, apakah proses menghilangkan ego yang ada dalam diri melalui disiplin zikir dan wirid ini berpengaruh secara signifikan dalam proses menulis? Matur nuwun. Iman Aziz dari Balikpapan. Saya sering mengatakan juga kepada teman-teman yang mengundang saya, ya, bahwa untuk mengundang seorang Chandra Malik, untuk terjadinya pertemuan ini, contohnya pertemuan ini, ya, saya membutuhkan perjalanan 42 tahun. Bukan baru dipersiapkan beberapa minggu yang lalu, Mas Bobi. Bukan. Ini sudah dipersiapkan 42 tahun. Mengapa demikian? Karena Chandra Malik adalah proses seumur hidup. Kalau saya tidak dilahirkan, maka Mas Bobi tidak akan pernah bisa mengundang saya. Ya, saya proses menjadi. Demikian pula Mas Bobi, demikian pula Mbak Amanda. Membutuhkan 42 tahun. Dan saya pasti akan berbangga dan berbahagia memenuhi suatu undangan, karena itu suatu penghormatan. Ini toh yang ternyata harus saya tempuh 42 tahun ini untuk menemui Mas Bobi toh, untuk menemui Mbak Amanda toh. Oh, ini pasti orang penting ini, enggak mungkin enggak penting. Ya. Kalau lebih Gus, penting itu pendek keriting, Gus. Ya. Penting itu pendek keriting. Itu Pri GS sudah meninggal dunia. Oh, Pri GS. Oke, sorry lanjut Gus. Iya. Gus, jawabannya jangan panjang-panjang, yang lain nggak kebagian nanti. Nah, ya. Itu kaitannya dalam hal Thorikot. Maka tentu saja dzikir, wirid atau jalan apapun yang kita tempuh akan membentuk cara pandang kita dalam melakukan sesuatu hal. Jadi jangan berharap sampean akan menulis seperti Chandra Malik atau menjadi seperti Chandra Malik. Rugi. Kenapa rugi? Karena sampean sudah menjadi dirimu sendiri seumur hidupmu. Ya. Kalau pengen jadi seperti Chandra Malik butuh waktu setidaknya 42 tahun. Ya. Sampai udah berapa? 24. 24 tahunmu apakah akan kamu sia-siakan? 24 tambah 42 berapa? 66. Waduh, waktu akan habis percuma kalau sampai hanya mengejar menjadi seperti seorang Chandra Malik. Maka identifikasikan dirimu sendiri dan mulailah menulis. Oh, sampean punya bekal dzikir, ya pakai dzikir. Saya ke gereja, Gus, sudah itu tulis. Saya ke wihara, ya itu. Ya. Pertanyaan paling klasik Mas Bobi, bagaimana cara memulainya? Ya, sudah mulai saja mulai. Ya, apa yang di hadapanmu itu dimulai dari situ. Kok saya ngelihat kopi ya, secangkir kopi tergeletak sendirian. Dia membutuhkan dingin untuk menghangatkan. Dingin itu kamu yang diam terus-menerus dan sama sekali tidak menghindari kehadiranku. Engkau tetap di situ. Tapi seperti patung yang datang percuma, nanti menimbulkan banyak persoalan berikutnya. Waduh, bisa nulis. Langsung jadi itu. Ya. Jadi, Gus. Iya. Langsung jadi puisi dong, Gus. Jadi jangan repot-repot. Sampai ngelihat dulu. Karena proses penciptaan itu bukan proses pikiran. Nanti, pikiran itu nanti. Semuanya diawali dari proses penginderaan. Sampean lihat ada lagu keren tuh. Suasana di kota santri ya. Itu apa yang terjadi? Oh, itu mungkin Anang jalan-jalan di Jombang itu. Ya. Banyak santri lewat, ya. Atau mungkin yang agak terkenal, wah, lagu-lagu umur petang peluru apa ya, Mas? Ya, apa? Ku ambil gitar,
dan mulai memainkan. Itu nggak mikir gitar sih, selain itu nggak mikir gitar. Dia ngelihat ada gitar. Ya. Mas Iwan melihat ada piano, ada suaranya, kemudian denting piano. Itu proses penginderaan. Tulus melihat apa? Gajah. Jadi gajah, lagu gajah. Ya, Ahmad Albar melihat rumah ketika dia mungkin di perantauan, rindu rumahnya sendiri, kemudian akan lahir rumah kita sendiri gitu. Ini nggak mikir, tidak ngoyo-ngoyo, tidak mengada-ada. Menulis itu proses langitan yang harus dibumikan. Dan itu dimulai dari penginderaan. Bisa jadi kutipan hari ini itu. Menulis itu proses langitan yang harus dibumikan. Iya. Sampean lihat air hujan ya mulailah dari air hujan. Saya sampean mendengar tangisan bayi, ya mulai dari itu. Itu nanti akan membangkitkan kesejarahan dari riwayat hidupmu sendiri kok. Kita hidup di bawah matahari yang sama. Tenang saja. Sampai melihat matahari itu peristiwanya akan banyak sekali nanti akan terbangkitkan. Ya. Jadi bagaimana cara mulai menulis? Caranya adalah mulailah menulis. Ya. Betul sekali. Tulis Betul, saja Gus gitu. Jan. Oke, terima Mulai kasih menulis. Gus Jan. Mas Bobi, antrian makin panjang Kedua. itu. Dibaca. Iya nih, kedua ini saya bacain dari Francisca Sari nih Mbak Amanda ya. Iya. Gus Jan, kan Ini kalau banyak nggak karya salah tentang dari Hong Kong cinta. ini ya? Iya. Dari Hong Kong ya. Ini rajin dia ikut ini. Gus Jan, kan banyak karya tentang cinta insani dan ilahi. Ya. Beberapa penulis tentang cinta itu berawal dari peristiwa patah hati. Waduh. Apa Gus Jan pernah patah hati juga Iya, pada iya. manusia atau Tuhan? Nah, Asik. bener nggak nih? Ya. Yang pertama nih, bener nggak? Pernah Ya. patah Dari hati. patah hati Nah. gitu kan. Dan Ini lalu masih- apakah patah hati gitu? Ya. Putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu sudah putus masih cinta. Oh. Itu Mbak Amanda tuh ya, pengakuan dia nggak bisa menyangkal itu yang terjadi pada dirinya. Ya, Iya, betul. semakin cinta disangkal, semakin rindu kekal. Nah, setengah dari cinta itu percaya, selebihnya curiga. Setengah dari rindu itu cemburu, selebihnya ragu-ragu. Cinta itu luka, rindu itu perihnya. Ya memang begitu. Ya. Jadi ini Nah. sebenarnya mengakui atau enggak nih pernah patah hati nih? Nah itu dia. Nah, itu tadi ditanya Tiap pernah patah penulis, hati. ya, tiap penulis, khususnya tiap penyair, sebaiknya senantiasa merawat kegelisahan. Oh, oke. Hidupmu jangan sampai mapan. Kalau mapan nanti tidurmu enak, kamu nggak nulis. Nah, kamu harus merawat kegelisahan. Penulis itu tidak pernah, Mas, menulis tentang hal lain selain dirinya itu nggak pernah. Ketika aku menulis Mas Bobi contohnya, sebenarnya aku sedang menulis penglihatanku terhadap Mas Bobi. Aku menulis Mbak Amanda, aku sedang menulis pendengaranku tentang Mbak Amanda. Selalu menulis tentang diri sendiri. Menulis tentang pengemis, itu menulis tentang perasaanku, pikiranku. Terus menerus. Ya. Mas Bobi penulis biografi. Itu pasti tentang pikiran dan perasaanmu terhadap si tokoh yang engkau tulis. Walaupun engkau melakukan wawancara yang terus-menerus, penggalian data, pada akhirnya ini adalah biografi versi Mas Bobi. Ya. Sekarang Mas Bobi tidak bisa menjawab dia. Bagaimana suatu pandangan itu berdasarkan atas setidaknya 4 hal. Pertama, cara pandang. Kedua, sudut pandang. Ketiga, jarak pandang. Keempat, batas pandang. Dan masing-masing dari itu akan menghasilkan pandangan yang berbeda. Oleh karena itu nggak perlu takut kehabisan ide. Huruf itu dari A sampai Z. Ya.
Jangankan huruf yang dari A sampai Z, nada itu dari do sampai do cuma 7 nada. Ini ada jutaan lagu nggak pernah habis diciptakan. Ya. Asalkan engkau mengabdikan dirimu pada dunia yang engkau pilih, mengabdikan diri, maka dunia yang kau pilih itulah yang akan menghidupi dan menghidupkan dirimu. Jangan mengambil untung, jangan. Ya. Jangan pernah mengambil untung. Mengapa? Karena dia akan memberimu untung tanpa engkau meminta dan mengambil. Kalau diminta malah nggak dapat, jangan-jangan gitu ya Gus. Jangan. Kita hidup tuh bercermin. Gus, saya ya. Gus, saya jadi ingat tadi yang Gus bilang bahwa kalau mau menjadi penyair atau penulis jangan mapan. Maka kayak model Khairil Anwar itu karena dia tidak mapan menjadi penyair besar. Iya. Ya? Banyak yang dipilih oleh teman-teman dengan jalan pilihannya masing-masing. Ada yang terus-menerus mabuk. Jangan dilihat mabuknya doang. Itu pilihan dia untuk merawat kegelisahan. Ya. Ada jadi yang menggelandang. Ya? Oh iya, kalau tidak gelisah lagi mau nulis apa? Ya. Iya. Jadi tadi Ratis nanyain idenya dari mana, Ratis peliharalah kegelisahan itu ya, supaya kamu tetap bisa menulis. Putus cinta tuh cuma sekali cukup, bisa jadi 10 buku. Ya. Ayo Ratis, putus terus saja biar dapat bukunya banyak gitu ya. Pernah suatu ketika Gus Dur ditanya oleh seorang pengagumnya lah. Gus, saya ini kok nulis kok jelek ya Gus? Ya. Kamu pernah patah hati atau belum? Itu pertanyaan Gus Dur itu. Belum pernah. Oh, nggak pernah bisa kamu nulis sastra kalau kamu nggak pernah patah hati. Syarat mutlak, ya kira menurut saya juga ya, syarat mutlak menulis karya sastra harus pernah patah hati atau mematahkan hati. Ya, kalau gitu saya gitu. pilih yang kedua, lebih enak kayaknya itu, mematahkan hati. Itu sebabnya ya Gus, saya nggak bisa menulis sastra tuh karena nggak pernah patah hati ya Gus ya. Wah, iya. Itu sulit itu berarti. Oke. Sulit ya. Masih ada pertanyaan nih Mas Bobi nih. Aduh, mulai. Silakan. Mulai berdatangan pertanyaan-pertanyaan. Ada dari Aulia Zahrotin. Ngapunten Gus, saya Lala dari Gubuk Tulis Malang. Tadi sekilas dilihatkan jalan hidup Gus sebagai penggiat kesenian, kesusastraan, budaya, kerohanian, dan lain-lain. Alasan memilih menggiatkan di bidang tersebut kira-kira apa Gus? Artinya kecemplung apa diniatin gitu? Iya. Giat itu kan rajin ya. Ada yang malas bangun pagi karena rajinnya bangun siang. Ya. Loh, jangan ngelihat malasnya doang, rajinnya juga ada kok ya. Malas bangun pagi karena rajin bangun siang. Itu kan pilihan hidup saja. Saya ini kalau menyemplungkan diri di matematika, saya nggak ngerti hitung-hitungan, saya nggak pernah hitung-hitungan orangnya. Ya. Seringkali rekening saya tuh nol Mas Bobi. Karena memang sengaja saya nolkan. Ya, saya pusing kalau ngelihat angka itu. Nggak mau urusan kayak gitu-gitu. Masukkan pin-pin itu, aduh stres saya. Ya. Apalagi kalau password apa yang angka, waduh stres. Saya nggak mau di itu, saya nggak bahagia. Nggak mau saya. Ya. Teman-teman banyak sekali yang nonton bola, sangat paham bola, sampai hidup matinya di bola. Saya nggak ngerti sama sekali. Maka saya tidak memilih diri di situ. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, bergiat di kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan kerohanian itu membahagiakan saya. Ya. Walaupun merawat kegelisahan, ternyata tetap boleh bahagia. Ya, itu karena apa? Karena penderitaan dan kebahagiaan sama saja. Itu kata Mas Rendra. Ya. Gitu ya. Oke. Kebahagiaan dan tadi sama aja. Coba kita pikirkan dulu. Kebahagiaan dan penderitaan itu sama aja katanya. Baiklah. Apakah Ratis setuju nanti kita tanyain. Kok Ratis dulu? Apakah Rizal setuju nanti kita tanyain. Satu lagi barangkali Mas Bobi dari Floor. Oke. Dari Ahmad Ridho.
Gus, izin bertanya, pernah nggak bosen menulis? Boleh bertanya siapa guru spiritual Anda? Oke. Bosan menulis tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Ya. Kalau sedang tidak menulis, ya pernah dan bahkan sering. Ya, sedang tidak menulis. Contohnya dalam kurun waktu pandemi ini 1 tahun lebih, saya menunda banyak sekali pekerjaan menulis. Saya kalau di WhatsApp sama Mbak Mita itu udah mau buka udah takut saya. Ya, pasti ditagih novel ini. Ditagih novel ini pasti. Pekan kemarin tuh saya sudah siap mau nulis lagi melanjutkan Laila ya. Wah itu Mbak Mita itu. Iya. Wah itu. Medeni ya. Ya. Pekan kemarin saya sudah hampir siap mau mulai lagi. Lah kok Mas Pri malah meninggal. Wah ini ngerepoti orang ini. Nggak jadi nulis lagi. Ya. Tapi semoga minggu depan sudah mulai luang dan saya akan mulai menulis. Saya menulis novel pakai ini Mas. Oh, pakai HP. Gila. Ya. Aduh, nulis HP, pakai HP. Iya, buku-buku saya banyak yang pakai ini. Pakai HP. Sangat banyak, ya. Ada beberapa yang pakai laptop, contohnya Ma'rifat Cinta dan beberapa buku, tapi banyak sekali novel-novel saya pakai ini, cerpen pakai ini, segala macam. Ya, laptop karena saya Gus laptop. Ini laptop buat syuting, laptop buat nulis sudah yang lama ya. Iya, Gus ya. Iya, laptopku keyboardnya enggak bisa, Masya Allah. Saya punya penyakit aneh, enggak tahu penyakit apa namanya. Itu saya membutuhkan waktu bisa sampai berjam-jam untuk menyenangi jenis font. Kalau enggak cocok fontnya enggak mulai-mulai Mas Ufi. Jadi mengotak-atik font ini kok enggak cocok gitu ya. Nah, begitu cocok itu beres sekali, sudah tidak bisa dihentikan lagi. Gitu. Cocok ini, wah dan nulis terus. Dan itu udah senam jari aja, udah nggak pakai mikir. Ya, sesuatu buku bisa selesai cepat sekali. Ya. Dan cenderung press clear ya Mbak Mita, nyaris tanpa kesalahan ya. Karena bagi saya itu kemampuan dasar itu harus dimiliki tiap penulis. Dan saya tidak mau editor saya terlalu repot karena buku yang beliau pegang pasti lebih dari 1. Ini pasti dicintai editor ini. Nah, iya, saya termasuk penulis yang disayangi sama editor biasanya ya. Karena cukup bersih ya. Itu mungkin juga karena kedisiplinan saya pribadi untuk membaca ulang tulisan-tulisan saya. Terus tadi pertanyaannya apa saya lupa. Tuh kan? Oh, yang ini. Pernah bosen nggak? Bosen. Sama Nggak pernah bosen. Guru spiritualnya banyak sekali. Banyak sekali, 20 namanya. 20 nama. Ya. Saya berbaiat kepada setidaknya tadi yang di apa namanya PowerPoint itu disebutkan ada Torikot Naksabanti, Kodiri Naksabanti, kemudian Khalwati, Satori. Itu bisa satu Torikot 2 sampai 3 mursyid saya berbaiat atau berikrar setia. Ya. Jadi guru spiritual saya sekitar 20 kiai mursyid yang sampai hari ini. Yang paling berpengaruh siapa Gus? Yang ada di novel Majnun, Laila Majnun. Beliau bernama Abah Suradira. Iya. Nah, itu yang saya sejak SMP, Mbak siapa tadi Mbak Ratis. Saya SMP lulus, naik masuk SMA, kenal dengan beliau. Itu yang menguatkan saya dalam kehidupan tasawuf, sehingga saya kemudian menulis terus-menerus bernafaskan sufisme karena pengaruh dari beliau. Seorang kiai yang tidak kelihatan sebagai kiai, beliau tinggal di pelosok desa di Jember, dan saya banyak belajar ilmu tasawuf dari beliau yang membentuk keseharian saya sampai hari ini. Iya, sebenarnya memang Mita kemarin sudah titip pertanyaan sih Gus, mengenai deadline naskah. Cuman saya udah bilang, aku khawatir diseneni Gus Chan, aku nggak mau aku bilang gitu. Oke. Tadi pertanyaan Mbak, sudah terjawab. Ini, apa tuh? Iya, sudah satu pertanyaan lagi nih Mbak dari Rosita, boleh nggak Mbak ya? Saya bacain karena udah mendalam mengenai kata pemilihan kata. Gus Chan, bagaimana menuangkan isi pikiran ke dalam kata-kata supaya dapat tersampaikan maksud hati? Ini saja. Saya berbagi tips saja ya untuk bisa menemukan kalimat berikutnya. Ya, anggaplah sampean selamat pada satu kalimat saja.
Lalu bagaimana menyelamatkan kalimat-kalimat berikutnya bahkan sampai menjadi sebuah buku. Caranya, jadikan ekor kalimat sebagai kepala kalimat berikutnya. Bridging, jembatan. Contohnya, laki-laki berbaju putih itu terus saja merenung. Renungannya sudah sejak dari subuh sebelum orang-orang bangun. Bangun tidur kok langsung saja dia menghadap kopi dan berbatang-batang rokok seolah-olah hidupnya penuh dengan persoalan. Persoalan itu lagi yang tidak pernah habis. Habis bagaimana? Dia selalu mengulang-ulangi perkara yang sama. Sama ini, sama itu, sama dia, sama mereka. Semuanya tidak jelas. Jelas-jelas sudah saya pernah bilang kepadanya, sudahlah berhenti berhutang. Hutang budi itu tidak mungkin bisa dibalas. Balasan apapun akan menjadi percuma. Percuma saja. Aku mengatakan itu kepadanya, sudah biar saja dia pergi. Perginya tidak akan pernah dicari oleh siapapun. Siapapun itu membenci dia. Dia itu seorang, nggak habis-habis. Nggak bisa habis ini, baru saya menarik napas ini, kapan mau berhentiinnya? Itu cara menulis yang paling mudah. Jadikan ekor kalimat sebagai kepala kalimat berikut. Kalimat. Ekor jadi kepala, itu resepnya dari Gus Jan. Oke. Tips yang menarik. Dari Gus Jan, tipsnya. Oke. Aduh, Ratis, masih mau nanya nggak? Apa udah nyerah nih? Mana Ratis? Boleh sih, kalau masih ada kesempatan. Gus, saya sangat tertarik tadi Gus waktu Gus membahas patah hati gitu, Gus. Asik. Topik yang anak muda banget gitu, Gus. Nggak pernah sih Gus mengalami sekali gitu, Gus. Nah, kalau anak muda sekarang itu biasanya kalau patah hati itu biasanya suka cari-cari quotes gitulah, galau-galau gitu, atau di internet. Tapi justru malah nggak produktif, Gus. Itu gimana, Gus, caranya, Gus? Kan menjadikan patah hati itu menjadi sebuah inspirasi besar. Oke. Ini khusus untuk penyair ya, tapi saya yakin berlaku untuk penulis genre apapun. Penyair itu kan harus bisa menemukan kata yang paling tepat, ya. Itu seperti penembak jitu. Modalnya cuma satu peluru. Itu harus tepat sasaran. Dan harus kena. Tapi percayalah kepada saya, seorang sniper menghabiskan peluru berpuluh-puluh, beratus-ratus untuk terus berlatih. Ya. Ketika eksekusi memang hanya satu peluru, dar. Tapi sebelum dia mengeksekusi targetnya, dia terus-menerus berlatih menembak dan itu menghabiskan banyak peluru. Jadi, menulis puisi itu jangan berharap sampean akan sekali jadi. Ya. Jangan, ini peristiwa sakral ketika kemudian disebut puisi. Sebelum sampai disebut puisi, enggak apa-apa. Yang penting terus latihan, terus latihan. Sampai menemukan kata yang paling tepat, kemudian, nah ini yang puisi. Ini proses menjadi puisi. Nah gitulah. Sekarang medium latihannya banyak sekali. Sosial media bisa, kamu ngupdate status itu segala macam bisa untuk latihan, untuk buang-buang amunisi, nggak apa-apa. Nanti dari perjalananmu sendiri, pengolahan batinmu sendiri, kamu akan menemukan kata-kata yang tepat yang kemudian akan kamu cantumkan dalam puisimu. Gitu. Ya. Jadi Ratis nanti update status di ininya, medsosnya isinya tentang puisi semua nih, Gus. Langsung praktek. Iya. Langsung praktek. Resa juga, oke. Silakan, Res. Ada lagi, Mbak Amanda? Resa belum nanya, Resa. Oh, Resa. Res masih di mute, nah. Oh iya. Terima kasih Mbak Amanda atas kesempatannya. Nah, saya ingin bertanya kepada Gus Jan nih, gimana sih biasanya kita punya keresahan-keresahan sendiri seperti yang Gus Jan bilang, kelas keresahan gitu ya, untuk terus menulis gitu. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari walaupun kita biasanya tidak
memupuk keresahan, tetap ada keresahan-keresahan seperti itu. Nah, menurut saya cara paling ampuh untuk menghilangkan rasa resah gitu ya, dengan cara menuliskannya gitu. Tetapi kemudian ketika kita tuliskan, banyak kemudian orang-orang yang menganggap wah, alay ini orang seperti itu. Kira-kira gimana itu, Gus? Menurut Gus? Itu bergantung dari niat itu tadi. Kamu niatkan menulis itu untuk siapa, untuk apa, ya. Maka kalau hal-hal itu di luar niatmu, ya, anggap saja itu memang proses pendewasaanmu, tidak masalah. Ya. Buku ini, karya ini, ketika sudah dipublikasikan, saya akan cenderung ketika menghadiri undangan bedah buku, saya cenderung tidak akan pernah mau membedah karya saya sendiri. Mengapa? Karena ini sudah menjadi public domain, sudah menjadi milik umum ketika sudah dipublikasikan. Maka siapapun boleh mengadili buku saya, boleh memperlakukannya sesuka hatinya. Ya, mau dicela, diejek, dicaci maki, sah, ya, sah. Apalagi pasti menurut teman-teman penerbit, saya percaya teman-teman penerbit pasti akan setuju dengan saya. Membaca buku itu tidak lebih penting dari membeli buku, ya Pak. Ya, beli buku sebanyak-banyaknya borong. Ya, baca nomor 2, beli dulu, beli. Kalau perlu bagi-bagikan ya. Karena itu akan membantu si penerbit dan si penulis. Jadi jangan terlalu makan hati, Mas, tidak apa-apa. Ya, tiap-tiap kata akan menemukan takdirnya. Tiap-tiap karya juga pun akan menemukan takdirnya. Takdir itu yang akan mendewasakan. Mungkin saat ini karyamu, karyaku, karya kita masih dicela orang. Mungkin. Tapi siapa tahu 20-30 tahun ke depan dia akan banyak dibicarakan, menjadi sumber referensi, dan bahkan mungkin akan membesarkan namamu. Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Jadi memang lillahi ta'ala diniatkan semata-mata untuk ibadah, bekerja untuk keabadian, itu akan mampu meredam banyak perasaan-perasaan yang mungkin timbul gara-gara respon publik. Ya. Jalani saja, ya, jalani saja. Oke, baik, Gus. Reza, jadi dijalani saja ya kegalauannya itu ya, apapun bentuknya ya. Kita lihat di YouTube nih, kayaknya ada pertanyaan, Mas Bobi, bisa dibacain dari YouTube? Ada nih Mbak, dari Yohanes Sebastian Anugrah, ya. Gus Chan, si Sebastian Anugrah ini bertanya, buku yang Gus Chan baca apa saja? Ya kalau boleh tahu, kalau nggak boleh tahu ya nggak apa-apa. Ya. Buku tabungan biasanya ya. Tahu, tuh, Untuk memastikan ya bahwa masih ada. Memastikan itu saldonya 0 apa enggak gitu loh Anda gitu kan. Iya. Saya berbagi pengalaman unik saja. Salah satu resiko dari menjadi seorang sufi, ya, resiko ini mau ditolak mau diterima kejadiannya sama, ya. Terutama bagi saya pribadi, itu diperintahkan oleh gurunya untuk berhenti membaca buku dan menemukan sendiri apa-apa yang memang harus ditemukan sendiri. Karena belum mengalami, jika belum merasakan, dan belum mengenal, jika belum mengalami. Sufi itu nggak boleh jari ini, katanya itu nggak boleh. Ya, jadi ada semacam masa transisi yang sangat berat ketika dari kebiasaan membaca imlak, kalau dalam bahasa Arabnya mengenai imlak, beralih kepada kebiasaan membaca berikutnya yang disebut iqra. Ya. Imlak sama iqra itu berbeda. Imlak lebih pada membaca teks, sedangkan iqra membaca konteks. Nah, ini yang berat. Bukan kemudian haram membaca, bukan. Silakan membaca apapun silakan.
Tapi jangan mudah percaya kepada apa yang menjadi hasil pemikiran atau pendapat atau penelitian orang lain sebelum engkau mengalaminya sendiri. Ya. Ada sebuah firman yang mengingatkan kita gitu, saya pribadi, Tuhan membenci, amat besar kebencian Tuhan kepada siapapun yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan sendiri. Ya. Jadi saya tidak akan malu mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang ini. Saya baru dengar sekarang. Itu lebih aman buat saya daripada kemudian saya merasa sok tahu, paling tahu, lebih tahu dari yang lainnya. Nah, buku-buku yang banyak saya baca, terutama buku-buku yang menginspirasi kehidupan spiritual saya, ya. Buku-buku tasawuf, ya. Itu kemudian buku-buku sastra, terutama Mas Willy, Mas Rendra, kemudian Mas Joko Pinurbo, ya. Kemudian Romo Mangun, ya. Penulisan-penulisan Romo Sindu itu saya baca. Kemudian teman-teman yang kira-kira bisa tulisan-tulisannya itu mengingatkan kita kepada sesuatu hal yang dekat dengan dunia yang kita pilih, itu yang sebaiknya lebih banyak kita baca. Itu Mas Sobi. Oke. Waduh, baik Gus. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Budi Mulya. Katanya bagaimana sebuah kata dapat menjadi mantra? Waduh. Mantra apa ini? Kata-kata yang memiliki kekuatan mantra itu biasanya kata-kata yang sudah menjalani usia. Ya. Kita ini menjalankan mantra tiap kesempatan, ya. Contohnya, kalau sampai mengalami hidup di perkampungan terutama ya, punya di dekat-dekatmu ada kios-kios, ada warung itu. Ada mantra yang kemudian memiliki kekuatan. Contohnya apa? Beli, gitu. Oh, dia tahu kalau kamu menginginkan sesuatu untuk kamu beli, ya. Itu kamu salah mantra nggak bisa, ya. Nggak bisa. Nah, kalau Mas Bobi mau menjalankan modus penipuan, saya ajari mantranya. Bu, saya minta beras itu, ya. Saya minta telur 10, saya minta gula, saya minta, yuk, lepok-lepok no mobil, Mas. Habis itu pergi. Nanti kalau ditangkap polisi, saya tadi bilangnya saya minta. Ya. Saya minta, bukan saya mau beli, saya minta. Ya. Kan kadang-kadang orang belanja gitu ya, Bu, minta sayurnya yang itu, minta bawang, minta apa ya, minta itu bukan beli. Ya. Jadi tiap kata yang sudah menjalani usia itu berkekuatan mantra. Artinya kata-kata baru belum tentu memiliki kekuatan mantra. Contoh mantra yang kuat sekali, hasil dari kata-kata, itu adalah saya terima nikahnya. Itu kuat banget itu. Itu berkekuatan mantra. Gara-gara mengucapkan itu tiba-tiba saya pulang bawa istri. Ya. Ya. Mantra itu ya Gus ya? Mantra itu. Hanya dengan kata-kata itu saya bisa mendapatkan istri. Ya. Dan banyak kata-kata lain yang mungkin tidak terungkap dalam percakapan-percakapan biasa. Ada kata-kata yang memiliki wilayah khususnya untuk disampaikan pada khalayak tertentu saja. Yang kalau itu dibawa ke khalayak lain menjadi berkekuatan, begitu. Iya, baik. Begitu, ya. Kira-kira begitu mantranya. Hati-hati jadi Mas Bobi, jangan salah mengucapkan kata-kata. Reza juga karena itu bisa menjadi mantra. Ada satu kata tambahan, ada satu kata yang menunjukkan orang Indonesia memiliki kecenderungan selingkuh. Apakah itu? Aku mencintaimu apa adanya. Nya adalah kata ganti orang ketiga. Ayo. Ya, itu berarti orang Indonesia cenderung selingkuh. Kalau tidak, aku mencintaimu apa adamu. Tapi tidak lazim di telinga. Berbeda dengan orang berbahasa Inggris. Ya, orang berbahasa Inggris, I love you whatever you are. Ya, bukan I love you whatever she is atau he is. Kalau kita begitu, aku mencintaimu apa adanya.
Iya, iya, iya. Iya. Ini ilmu baru buat Ratis ya, Tis. Jadi jangan mau Iya. nanti Iya, ya. iya. Iya, iya. Harus mencintaimu apa Jangan mau adamu. sampai yang disebut, kau perempuan tercantik sedunia atau paling cantik. Jangan mau. Berarti ada bandingannya itu. Menjadi yang atau yang paling itu pasti ada bandingannya. Berarti dia menempuh perjalanan untuk membandingkan dulu itu. Studi banding loh berarti ya. Oh. Ya. Hati-hati. Ya. Saya menyikapinya gini, jangan gampang GR gitu ya. Iya. Dengan ucapan-ucapan itu. Dan jangan gampang percaya sama Gus Chan gitu ya. Baik. Nah, saya punya pertanyaan nih sebenarnya nih. Kan Gus Chan kan menulis puisi gitu. Kalau saya selama ini mengasosiasikan puisi itu dengan sesuatu yang romantis gitu. Nah, menurut Gus Chan apakah benar untuk menulis puisi itu perlu apa ya? Perlu romantisme atau gimana gitu? Barangkali yang dimaksud adalah membangkitkan romantisme. Ya. Karena puisi itu mengabadikan sesuatu hal. Peristiwa yang mungkin biasa-biasa saja di tangan seorang penyair akan menjadi peristiwa yang luar biasa untuk dikenang atau bahkan untuk dihidupkan kembali dalam ingatan. Ya. Secangkir kopi itu saja bisa menjadi puisi yang indah. Gitu. Nah, oleh karena itu tiap-tiap penyair memang harapannya memiliki penginderaan yang kuat. Supaya apa? Supaya kemudian bisa melahirkan karya-karya yang berkekuatan dahsyat. Saya dulu waktu masih wartawan, saya dilatih oleh teman-teman senior untuk memiliki mata elang. Ya. Mata elang itu bagaimana? Jangan pernah kamu pulang itu nggak bawa berita. Jangan pernah. Ya. Kalau nggak bawa berita, jangan pulang ke kantor. Wah, ini sesuatu yang berat. Ya. Lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya ternyata harus memiliki mata elang. Kenapa? Karena musuhnya cetak itu bukan sesama cetak. Musuhnya cetak itu elektronik. Ya. Hari ini ada bom meletus, hari ini habis beritanya, breaking news. Terus cetak mau beritain apa? Ya. Kalah sama elektronik, apalagi sekarang udah digital, kalah sama online. Online tiap detik update. Nah, kita besok pagi mau nulis apa? Ya. Apalagi karya-karya yang menjadi buku. Ini peristiwa yang mungkin puluhan tahun yang lalu. Apa alasan saya membeli bukunya Chandra Malik di antara ribuan buku di toko Gramedia yang asumsinya bagus semua? Itu kan bagus semua itu. Ya. Apa alasannya kok kemudian saya harus dari rumah datang ke Gramet cari bukunya Chandra Malik? Itu alasannya apa? Sampai jangan ngaku-ngaku buku tulisan paling apik, gejari sopo gitu. Ya. Harus memiliki mata elang. Mata elang itu terutama untuk menangkap hal-hal yang tidak tertangkap oleh mata lain. Mata elang. Oke. Jadi kalau sampean di suatu tempat, mungkin cuma diem gini, tapi sampean tahu, oh ini ada meja bundar satu, ada meja persegi satu, kursinya ada 4, ini ada ini, ada ini. Itu hidupkan di sini. Saya dulu lamanya wartawan investigasi, jadi kan nggak boleh bawa apa-apa ya Mas Bobi. Ya. Nggak boleh bawa apa-apa, bawa catatan nggak boleh, ketahuan jadi wartawan nanti. Kumpulnya kalau konco-konco intel itu dulu ya. Udah, pulang itu semuanya dibangkitkan. Nah, tapi dalam hal ini ternyata, dalam hal berita, ternyata bukan tentang berapa berita yang engkau buat, tapi berapa berita yang dimuat. Kan gitu. Yang dimuat cuma satu ya berarti kamu cuma bikin satu berita walaupun kamu pulang bawa 5 berita. Demikian pula dalam hal menulis. Karya apapun lainnya, collecting data and info itu memang harus. Belanja itu memang yang harus belanja itu. Tapi yakinlah tidak seluruh belanjaanmu akan kamu masak. Nah, kamu harus pilih-pilih. Oh ini cabenya ya cuma 2, walaupun saya punya cabai sekeranjang. Oh ini bawangnya cuma segini. Oh ini garamnya cuma segini. Sebanyak apapun data dan info yang kamu miliki, saya akan sering bertanya sama Mbak Mita contohnya, Mbak berapa kata? Ya. Pasti begitu. Oh kira-kira 20.000 kata Gus. Siap. Saya tidak akan lebih-lebihkan. Ya.
Itu harus selesai. Seperti hanya menulis puisi. Menulis puisi itu bukan tentang panjang dan pendek. Ya, bukan. Tapi ketika sudah beres, sudah selesai, sudah cukup, ya sudah cukup segitu itu. Jangan dipanjang-panjangkan. Ya. Contohnya ketika kamu mengatakan dalam puisimu, kau hilang. Terus kamu tidak menemukan kata yang lainnya, sudah. Ya cuman kau hilang. Itu tafsirnya akan wah ya. Dan bebaskanlah tiap-tiap peminat pembacamu untuk menemukan pengalamannya sendiri ketika membaca karyamu. Biarkan saja. Semakin banyak kepala akan semakin banyak tafsirnya. Karyamu akan menjadi semakin kaya. Dinilai dari sudut pandang apapun. Sudut pandang kemarahan, kebencian, biarkan. Kerinduan, dendam, biarkan. Ini akan memperkaya dan kamu tidak akan menyangka ternyata kata-katamu luar biasa. Ya. Jadi di kata-kata ini Gus ya, biar luar biasa ya Gus. Ya. Baik. Mas Bobi masih ada yang mau dibacain lagi pertanyaannya? Ada ini tadi, tadi. Buat yang penasaran buku-bukunya Tadi Gus udah. Chan itu sudah disampaikan tuh di. Boleh saya bacakan, ada pertanyaan bagus? Iya, silakan Gus. Andiana Mudasir. Oh iya, barusan saya mau nyari Gus ya. Iya, Silakan, Gus. saya akan Sekalian. sakti, nggak apa-apa. Iya. Gus, apakah tanda baca jadi pengaruh saat menulis? Ya. Saya ceritakan pengalamanku saja ya. Saya ini tidak pernah malu-malu belajar kepada siapapun. Pada suatu ketika saya belajar kepada Mas Agus Nur. Ketika saya mulai menulis cerpen. Ya. Mas Bobi, itu cerpen saya cetak, saya print kertas itu ya. Saya bawa ke Jogja, ketemu Mas Agus Nur. Itu nggak dibaca. Cuman digini doang terus dibuang. Terus dibuang. Demi Allah. Iki dudu cerpen kan? Loh Mas, belum dibaca Mas. Gitu ya. Ini bukan cerpen. Tahu alasannya apa? Karena semuanya rata kiri. Itu tok. Padahal paragraf itu kan harus menjorok masuk. Ya. Paragrafnya kan harus itu cuman itu tok. Bayangkan. Hanya gara-gara paragraf pembukanya tidak menjorok ke dalam, saya nulisnya rata ke kiri, itu langsung disebut bukan cerpen. Ya. Maka tiap-tiap penulis, apalagi kalau ketika sampai sudah berani-beraninya mengirim tulisan ke penerbit, yakinkan dirimu kamu sudah tidak menghadapi lagi persoalan-persoalan elementer. Yakinlah bahwa antriannya panjang. Yang kalau tulisanmu sebagus apapun tapi merepotkan, tidak akan dibaca. Ya. Itu. Dan banyak kunci-kunci lainnya lah ya. Itu nanti perlu kita cross check langsung pada editornya. Mita siap-siap ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, boleh nggak sih aku bacain? Boleh dong. Boleh dong ya. Dari tulisannya kecil. Hoirul Rozikin, bagaimana Gus Chan bisa meramu kata-kata dalam istilah tasawuf yang cukup jelimet dan agak susah dipahami oleh kalangan umum? Jelimet. Ya. Iya, Gus. Saya menganggap dokter tuh hebat banget. Kenapa? Ya karena saya nggak ngerti kedokteran. Ya, saya dulu sering ketipu sama tukang AC, habisnya ratusan ribu. Begitu saya punya teman tukang AC, habisnya cuma puluhan ribu. Nah, jadi seperti apapun itu, ketika kita tidak tahu caranya, itu menyakitkan. Nah, ketika tahu caranya, itu ya biasa-biasa saja. Nah, saya sering melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh teman-teman di luar tasawuf itu sebagai hal yang luar biasa. Padahal itu hal-hal yang biasa saja. Ya. Itu jika yang engkau lakukan adalah sesuatu yang memang dirimu sendiri. Kamu tidak akan perlu yang bagaimana ya, kesakitan yang bagaimana itu nggak perlu. Maka menjadi diri sendiri itu menjadi sangat penting. Intinya di situ. Ya. Kalau sampean bukan orang yang berdisiplin tasawuf, jangan memaksakan diri untuk tertib dalam hidup tasawuf. Kalau sampean bukan ekonom, jangan sok-sok ngomong ekonomi. Jangan menjadi pakar segala bidang, itu aja.
Itu kan yang kita temukan pada sosmed kenyataan hari ini ya. Iya. Gitu. Semuanya jadi ahli gitu ya. Oh iya, core of the core ya. Oke. Mas Bobi, ada lagi? Ada nih Gus, ini dari penanya setia terus-menerus, Fahmi Fikri yang selalu hadir. Dia bertanya, Assalamualaikum Gus, perkenalkan saya Fahmi dari Cirebon. Izin bertanya, Gus, apakah pernah tulisan atau buku Gus ditentang bukan ditolak ya, ditentang oleh penulis atau orang lain? Kok sepanjang yang saya tahu dan ingat tidak pernah ya. Oh. Tidak pernah, alhamdulillah. Ya. Waktu jadi mungkin karena wartawan dulu Gus apa pernah ditentang? Oh, kalau itu iya. Mungkin. Kalau itu iya, itu akan menjadi cerita yang panjang sekali itu nanti. Iya. Dengan segala intimidasinya kalau itu emang iya. Ya, pasti. Tapi mungkin perasaannya gimana, Gus? Rasanya aja, mungkin pengalaman itu nggak usah karena nanti habis waktu kita sampai besok pagi. Iya. Ketika menjadi wartawan investigasi ya sampai menghadapi somasi, sampai menghadapi ancaman hidup dan mati, sampai harus disembunyikan oleh kantor dan lain sebagainya. Itu yang saya alami dulu karena saya mulai jadi wartawan investigasi tahun-tahun 2000-an awal ketika Imam Samudra mulai nongol, ya Imam Samudra, Ali Imron. Nah, saya di garis mereka waktu itu. Ya. Nah, saya kenal baik dengan teman-teman kayak Ustadz Abu Bakar Basir dan teman-teman yang memiliki keyakinan di garis itu. Oke. Nah, perasaannya gimana waktu ditentang atau dapat somasi begitu, Gus? Ini ya, pasti sewajarnya gelisah ya. Pasti sewajarnya gelisah, pasti itu. Iya. Manusia itu kalau nggak punya kegelisahan sudah dikubur saja. Iya. Loh, tadi kan memang harus dirawat kan tuh. Harus dirawat ya. Dan lebih pada ini sih sebenarnya mawas diri ya, mengapa sampai timbul hal seperti itu. Siapa tahu kita yang bersalah gitu. Hari-hari ini ketika kemudian mengalami pertumbuhan mental spiritual ya kemudian saya bisa meyakini bahwa ketika merasa benar engkau baru saja berbuat salah. Nah. Mantap ini, kuat lagi. Hari ini banyak kayaknya kata-kata menarik yang bisa kita jadikan panduan ini. Iya. Okay. Jadi jangan berat-berat untuk minta maaf dan ya ringan-ringan saja untuk memaafkan. Dengan begitu hidup itu menjadi lebih tentram. Intinya hidup lebih tentram, asik. Itulah yang dibutuhkan sekarang. Mas Bobi, kayaknya ini nih Mbak, agak cukup ya. Apa? Cukup? Nggak boleh nanya lagi nih? Cukup ya pertanyaan, tapi nggak boleh lah. Ini ada banyak hal yang harus kita sampaikan. Tapi satu hal yang menurut saya menarik, meskipun Gus Chan ngasih rumusan-rumusan, tips ataupun kata-kata yang bisa membuat kita tercerahkan dalam menulis, satu hal yang harus dipegang, ya mulailah menulis. Ya. Begitu ya Gus Chan ya? Ya, betul. Oke. Ya. Kalau nggak akan pernah gitu ya. Iya. Ya, itu juga dikembalikan kepada Gus Chan juga. Mulailah menulis karena kalau enggak Mita akan marah-marah. Mana Mita? Kita panggil dulu editornya. Berhubung Mama menyebut Mbak Mita, sekarang Mbak Mita kita minta tampil nih Mbak. Apa ini Mbak Mita ini kita suruh tampil. Oh, mungkin dia mau nagih Gus Chan. Bilang aja. Teman-teman. Mbak Mita itu kalau WhatsApp saya pagi Gus, saya bukanya sore itu udah. Wah ini waktu. Jadi udah nagih teman-teman yang belum. Jadi teman ngobrol sekalian. Teman-teman yang belum kenal Mbak Mita ini. Kita lihat Mbak Mita, editornya Gus Chan. Ya. Termasuk juga kalau kata Gus Chan ini debt kolektornya karena hanya menagih gitu ya Mit ya. Ya silakan Mit, gimana kesanmu selama bekerja sama Gus Chan? Gus Chan tuh jadi ceritanya aku udah yang untuk buku, jadi kita lagi ada proyek ya Gus ya untuk beberapa buku nih. Salah satunya udah terbit nih Mbak yang Selamat Pagi Cinta. Ya ini ya. Nah sisanya tuh ternyata kan ya sisanya tuh masih banyak Mbak. Nah terus aku udah nagih tuh udah setahun ya Gus. Terus udah setahun lewat. Tahun loh ya, 1 tahun. Dari sebelum pandemi terus
pandemi Gus repot dengan online-nya itulah, Waduh, kasih online waktu banyak lah banget. gitu. Ya, ya, ya. Setelah itu tagih lagi, tadinya tuh dari 2 minggu sekali Mbak, dari 2 minggu sekali. Terus pandemi Gus sibuk dengan online-nya. Aku kasih waktu tuh, aku tagih lagi, katanya waktu itu kenapa Gus, jarinya sakit ya Gus? Iya, betul. Nah, Saya berhenti sakit. pakai ini karena ini sekarang udah nggak bisa nutup nih, yang ini. Oh, Ya. alah. Jadi sini tuh kena, mungkin karena terlalu sering begini ya. Gini, jadi ini kena, saraf-sarafnya kena. Harus dipijit, pengobatan, kemudian saya berhenti menulis pakai ini dan mulai kembali ke laptop. Ya. Begitu laptop, keyboardnya mati. Karena laptop udah lama banget nggak dipakai, Mas Bobi. Ini katanya ceritanya Mita masih berlanjut nih dengan tagih menagih. Silakan. Iya. Ya udah terus tangannya sakit, oh, oke. Terus aku baru sadar tuh di situ. Kok gue kayak debt call banget ya, nagih penulis gini banget gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kok jadi kayaknya ngerepotin gitu loh, Mbak. Itu karena sayang saja sama saya, Mas Bobi. Ya aku takut dia lari. Coba Gus Chan dicek agenda di handphonenya Mita itu setiap 2 hari sekali ada remind Gus Chan. Terus terakhir aku tanya nih Gus, gimana gitu, terus katanya laptopnya ya rusak itu keyboardnya. Jadi ayo Gus menulis lagi. Sebentar saya ambilkan. Tapi satu hal yang Mbak Mita sampaikan kemarin tentang apa namanya, Gus Chan itu memang biasa menerima menulis sesuai dengan pesanan ya Mbak Mita ya, begitu dan cepat gitu ya. Ini saya sudah beli keyboard kecil. Oh. Karena keyboardnya yang ini rusak. Begitu beli kemudian free GS mati, kasih tahu nulis mana aku. Mit, kayaknya tantanganmu masih banyak ya, Mit. Iya. Termasuk jadi, hari ini ikut acara ngobrol lagi ya. Iya. Tambah nggak jadi nulis lagi nih. Gimana Mbak Mita? Kalau nggak salah Mita pernah cerita Gus Chan itu orangnya sebenarnya tepat waktu ya. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya dikasih deadline bisa cepat Gus gitu. Cuman ya yang terakhir ini nih memang rada sulit dipegang ya. Nah, sangat benar. Sejak pandemi aku bahkan tidak nulis isi atau kolom di koran manapun. Udah setahun nih Gus ya. Nah, terakhir nulis di Jawa Pos pada waktu itu Maret 2020. Kemudian tidak pernah nulis sama sekali. Ini Selamat Pagi Cinta ini kan sebelum pandemi sudah selesai naskahnya. Cuman waktu itu menunggu antrian cetak. Jadi setahun penuh saya tidak pernah menulis karena benar-benar disibukkan dengan dunia online ini. Yang contohnya Humor Sufi pindah produksi pakai Zoom. Kemudian saya ngajar juga pakai Zoom. Undangan-undangan Zoom, semuanya Zoom dan energinya habis di Zoom ini. Sehingga setahun penuh saya tidak pernah menulis. Ya. Iya memang. Jadi kalau dulu pas sebelum pandemi kita meeting mungkin 3 kali sehari aja sudah banyak. Sekarang pandemi malah dengan Zoom ada yang bilang 7 meeting satu. Saya dulu menulis pakai HP itu bahkan di mobil yang berjalan di malam hari. Nulis terus saya. Tanpa kendala apapun nulis terus. Tapi justru selama pandemi ini saya tidak menulis sama sekali. Kecuali puisi. Puisi itu kan masih saya bisa tulis pakai HP. Ya. Itu pun mulai saya kumpulkan, nanti kalau Mbak Mita mau ya tinggal saya kirim. Tapi masuk puisi mana ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Kecuali puisi. Kalau yang lain saya berhenti menulis sama sekali. Setahunan ini. Oke, ya. Jadi kayaknya kita masih akan menantikan buku-buku berikutnya Gus Chan. Terima kasih. Oke. Kayaknya sekarang mungkin waktunya Gus Chan untuk memilih penanya terbaik. Oh, lali toh ya. Loh. Coba diingat-ingat dulu. Loh katanya sakti tadi. Loh, saya tuh melupakan segala sesuatu, yang saya ingat hanya Tuhan. Betul. Iya, yang saya bacakan tadi aja yang apa tuh? Yang Musjahid apa tuh? Yang saya bacakan tadi yang mana, Mas? Ya, ada Adriana Mudasir ya. Nah, tunggu. Ya, mungkin Mas Bobi sama Gus Chan bisik-bisik di belakang nih siapa yang mau di Fahmi boleh. Sementara saya mau kasih kesempatan Mita untuk promosi buku baru dulu. Mana Mit? Mita. Loh, Mitanya ngilang. Ya. Sembari menunggu kita memilih apa namanya? Jadi tadi Adriana Mudasir
yang dibacakan oleh Gus Chan, kemudian Andiana. Fahmi ya. Satu lagi Gus. Apa sih Budi Mulia tadi? Budi Mulia. Oh Budi ya. Mulia ada. Sip. Budi 3 ya. Ya. Jadi Sudah siapa lengkap tadi? ya? Budi 3. Mulia, Andiana Mudasir, Fahmi. sama Iya. Fahmi ya. Mas Fahmi yang dari Cirebon. Oke, untuk 3 nama itu Budi Mulia, Andiana Mudasir, dan Fahmi. Silahkan kontak di IG-nya Penerbit Buku Kompas @bukukompas untuk kasih tahu alamatnya, nanti akan dikirimi sesuatu. Oke, Mita sudah siap, Mit? Baik. Oh, iklan buku ya. Ya, buku baru. Buku barunya Buku yang baru. ini dipegang Mita semua nih kayaknya. Silakan, Mit. Iya. Jadi PBK baru menerbitkan buku ini, Mbak, Diaspora. Baca nggak? Diaspora Perantau Pengelana. Diaspora Perantau. Ya, ini penulisnya kolumnis Kompas, biasa mengisi di rubrik bahasa. Jadi buku ini melengkapi buku-buku bahasa yang sudah diterbitkan oleh PBK. Penulisnya Pak Kasianto Sastrodinomo. Ini ya cerita-cerita ringan tentang bahasa. Pernah dimuat di Kompas sejak tahun lama ini, sejak tahun berapa ya, 2008 sampai terakhir 2020. Terus ada lagi buku baru, ini buku biografi, baca nggak, Mbak? Perwira Teknik Baca dengan Mazda sejuta TN. inovasi. Iya. Iya. Ini buku biografi Pak Dento Priyono, ditulis oleh mantan wartawan majalah Angkasa, Benny Adrian. Ini tentang teknisi pesawat tempur di Angkatan Udara. Jadi selama dia menjabat sebagai Koharmatau, dia menorehkan banyak prestasi. Itu deh. Jadi yang mau mau tahu lebih lanjut, silahkan. Iya, buku-buku ini sudah dapat dibeli di Gerai Kompas ya, Mit ya? Iya, sudah ada di Gerai Kompas. Oke, dan juga di chat itu sudah infokan buku-bukunya Gus Chan, bisa didapatkan di situ di Gerai Kompas. Dapat diskon 20% loh sampai besok. Nah, Iya. itu dia. Silahkan yang dipesan. perlu dicatat. Bisa melihatkan semuanya ya di kolom chat itu, teman ngobrol, ada link untuk mendapatkan buku-bukunya Gus Chan. Macam-macam nih. Ya. Ada 4. Dengan tambahan diskon 20% sampai besok. Itu penting sekali. Penting banget. Besok tuh sampai kapan? Besok? Ya sampai besok. Besok. Besok kapan ya besok? Gitu ya. Besok ya. Besok Om Jawa ya, Gus. Gitu ya. Besoknya itu ya, itu besok. Baik. Oke, Mas Bobi, kita punya apa lagi nih? Saya punya durian di rumah. Pertanyaan buat Gus. Nggak usah ngomong lah, kalau di rumah tapi mah ya. jauh, Gus Chan. Oke. Siapa sih Mbak yang akan kita tampilkan di dalam edisi mendatang? Oke, mungkin Mas Fajar bisa ditampilkan ngobrol next. Mas Fajar. Ada di mana? Mas Fajar. Tamu kita 2 minggu yang lagi ini adalah seorang cewek. Aduh, kok cewek? Aduh. Eyang tuh. Ngaku sendiri loh, padahal saya belum ngomong menyebutkan kata kunci itu loh. Mas Fajar tolong ya, ininya posternya ditampilkan. Namanya Diana Damayanti dengan buku yang luar biasa. Nah, itu dia. Orangnya boleh nggak ditampilin Mas Fajar nih? Biar menyapa supaya 2 minggu lagi pada nonton. Diana Damayanti itu bukunya saya masukkan cuma 3 itu karena kalau kebanyakan nanti ya kecil-kecil nggak menjanjikan, nanti saya tampilkan yang oke-oke saja. Nulisnya udah bermacam-macam, dari nulis kesehatan, nulis apalagi tuh.
parenting Yang iya, belum nulis MPASI. puisi belum dia, Mbak. Mungkin akan menjadi tantangan. Mbak Dante-nya boleh ditampilin nggak, Mbak Dante? Mbak Dante boleh disapa teman ngobrol supaya 2 minggu lagi stay tune di ngobrol. Mbak Dante dapat kamera nggak ya? Halo. Dapat. Halo. Nah, itu dia Mbak Dante. Silakan Mbak Dante. Halo. Gus Chan. Oh, selamat semua ya. Saya mau alhamdulillah. ini nanti Gus Chan. Mau beli bukunya Gus Chan. Orang suruh mengundang 2 minggu lagi kok malah mau beli bukunya Gus Chan nih. Aduh. Sore semua ya. Yang Munti. Dengan saya yang genre bukunya sangat jauh dari Gus Chan, dan kata Mas Bobi itu sebenarnya bukan bagian Kompas untuk menerbitkannya. Ini kita bahas ya Mas Bob ya. 2 minggu lagi ya Mbak Dante ya. Terima kasih Mbak Dante. Oke. Ya, itulah acara kita 2 minggu lagi. Kita ketemu sama Mbak Dante. Untuk hari ini kayaknya udahan Mas Bobi. Saya tuh masih ada pertanyaan sebenarnya gelisah gitu. Cepetan lah daripada tak terawat iya, kegelisahannya udah keburu kan. bubar ya. Cepet. Gitu ya. Nah, Gus, puisi Gus ya. Kenapa sih puisi itu bagi Gus Chan itu begitu luar biasa dan sudah dimulai dari SMP? Ya, kalau boleh pertanyaan jujur. Terakhir deh buat saya. Ya, kalau boleh jujur tentu saja karena pengaruh dari kecil sudah diperkenalkan dengan ayat-ayat suci. Yang rasanya kok puitis banget ini. Ya. Oh, siapa sih yang nulis ini? Siapa yang bikin? Penyair mana? Ya. Ternyata yang bikin Tuhan, yang nulis Tuhan, yang menyampaikan Tuhan. Bisa enggak ya kita bikin seindah ini kan gitu. Bagaimana ya caranya? Oh, ada nabi yang juga kata-katanya indah, ya kata-katanya terpilih dan lain sebagainya. Oh, bisa enggak ya yang selain nabi gitu. Oh, ada ternyata yang kekasih-kekasihnya gitu ya. Oh, ada Rumi, ada banyak nama-nama yang bisa ya. Bisa enggak ya kalau bukan kekasihnya, bukan wali. Oh, ternyata itu perjalanan itu, Mas. Yang kemudian mempertemukan saya dengan guru-guru besar. Yang tadi mungkin yang tidak ditanyakan oleh teman-teman akan saya jawab sendiri walaupun nggak ada pertanyaannya. Apa tuh? Apa yang pertama kali Chandra Malik lakukan sebelum masuk ke dunia sastra? Yang SMP itu belum saya sebut sebagai masuk ya. Yang SMP belum. Karena belum ada karya yang terpublikasikan. Ya. Apa yang Chandra Malik lakukan sebelum masuk ke dunia sastra? Yang saya lakukan adalah ketok pintu dan kelonwun kepada para juru kunci sastra Indonesia. Saya sowani satu persatu yang saya tahu, saya kenal, saya ingat. Mas Hamzat Rangkuti, Mas Willy, Mas Sapardi Djoko Damono, Mas Gunawan Muhammad, Mas Remi Silado, Mas Agus Nur, Mas Butet, Mas siapapun yang saya tahu, saya sowani satu persatu. Ya. Untuk apa? Untuk klonwun Mas, saya Chandra Malik. Yuk, apa Dek? Saya mau masuk ke dunia sastra. Loh bagus itu. Terus apa? Aku bisa bantu apa? Apa hubungannya sama aku? Panjenengan ini kuncen-kuncennya. Juru-juru kuncinya sastra Indonesia. Ya. Yang sudah jauh lebih lama, lebih awal dari saya berada di dunia sastra. Menjadi penggede-penggedenya. Saya merasa perlu untuk klonwun minta izin doa restu berkah dari panjenengan. Saya mau ikut masuk. Itu sungguh-sungguh saya lakukan. Jadi ilmu setinggi apapun kalau adabnya rendah nggak akan ada gunanya hidup itu. Nggak berkah, sampean. Adab, akhlak itu di atas segala-galanya. Nah,
Jadi saya sowan dulu ke Pak Sapardi dulu di ruangannya di UI dulu ya. Banyak lah, hampir semua nama Mas Danarto. Ya, saya datangi satu persatu untuk cuma butuh kula nuwun. Loh, ternyata Itu dalam rangka apa, kelegaan. Gus? Hah? Dalam rangka kula nuwun. Waktu itu Gus Chan dalam rangka apa? Dalam waktu rangka usia berapa atau usia 20-an 23 mungkin ya. Belum nulis, belum ada tulisan yang terpublish. Baru meniatkan diri akan memasuki dunia sastra. Jadi ini ada ritualnya, Mas. Ya, saya ini bagi saya ibadah. Ini keindahan ini. Enggak cuman siapa tahu nanti Kompas mau nerbitkan, kalau enggak mau yo wes, kalau mau ya alhamdulillah. Kompas enggak mau ya enggak, bukan penghidupan, bukan mata pencaharian. Ya, ini bukan penghidupan, bukan mata pencaharian, ini hidup yang saya pilih, jalan yang saya tempuh. Ini ada ritualnya, ada spiritualitasnya. Maka saya bahkan harus bersopan santun terhadap dunia yang saya pilih itu sendiri. Lalu ketika Gus Chan sowan itu mereka nggak kaget atau maksudnya? Yo kaget, Mbak, kaget kok ada manusia kayak gitu. Lah iya. Ya. Tapi itu kalau dibilang ditarik mundur lagi dari tradisi Nahdliyin, tradisi NU, ya memang kita punya tradisi silaturahim. Ya, memang iya. Kita memperlakukan beliau-beliau sebagai kiai-kiai kita. Disowani. Bagi yang memiliki tradisi itu ya sesuatu yang tidak asing sesungguhnya, gitu. Bagi yang bukan dalam tradisi itu mungkin akan asing dan ini nggak pernahnya begitu, gitu ya. Bagi saya enggak apa-apa kayak gitu. Memang dari dulu udah diajari sowan-sowan gitu. Ya terkaget-kaget pasti. Cuma dalam perjalanannya Cuma sekarang nggak bisa sowan. Nah, siang Mbak Amanda. Dalam perjalanannya apakah kemudian mereka memberikan bantuan atau memberikan? Oh enggak. Contoh satu cerita ya, yang Mas Willy, Mas Rendra. Saya ngalami Mas Rendra sekitar 2 mingguan efektif ya. Hampir tiap hari saya ke bengkel itu, ya. Wah, Mas, banyak sakit hatinya Mas Bobi. Bawa puisi gitu. Mas, saya udah nulis, Mas. Delen kono, taruh aja. Waduh, taruh mana wong? Saya nggak dipegang, nggak disentuh sama sekali. Pernah yang mungkin aku ngeyel dia setor, wah ini sudah jiwa raga, nulis puisi itu sudah jiwa raga ya. Iki opo? Masya Allah. Itu berkali-kali. Sampai kemudian saya sudah lupa puisi apa ya. Ngene kalau nulis itu. Alhamdulillah lulus. Ya. Jadi kita harus siap dimaki-maki sama guru kita. Kalau masih belum dimaki-maki, masih dianggap orang lain. Ya. Justru dimaki-maki itu adalah. Oh iya, itu berkah itu. Ya. Gurumu kalau belum marah-marah ke kamu belum muridnya. Kalau masih sopan santun, bahasanya tertata rapi, itu masih sungkan, itu belum muridnya kamu. Beliau mungkin sudah gurumu, tapi belum muridnya. Jadi kalau sudah dimarah-marahin itu, wah memang kita sedang, ya sebentar lagi jadilah. Jadi bikin rumah contohnya, kalau sampean berharap kok cuma dilus-lus, ya nggak jadi rumah itu. Harus keras dulu, kasar dulu. Yo ngolah semennya, yo apanya juga. Finishingnya nanti baru dilus-lus, finishing. Kalau dari awal kok mintanya finishing biasanya lama. Oh iya. Yo ceplok gitu ya. Tutuk segala macam itu semuanya keras dan menyakitkan. Pondasi apalagi, wah diinjek-injek segala macam. Ya. Jadi sampean kalau membayangkan berguru kok mintanya disayang dalam artian disayang yang digendong-gendong, ditimang-timang, udah nggak usah berangkat. Ya. Ya, betul. Itu. Harus namanya? Keras dulu ya. Kalau ditempa dulu. Kalau 2 minggu lagi itu ngomong sama Mbak Dante, kita tahu tuh ada yang suka mau ngerebus kita dulu ya Mbak Dante ya. Iya. Itulah yang kita akan mencintai guru-guru killer kita nanti pada akhirnya. Betul sekali. Tadi ada pertanyaan membunuh ego toh. Kita memang butuh untuk dibunuh, untuk kemudian mati dan terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
Aduh. Iya, betul. Mas Bobi, ini Mbak kalau Amanda, sama Sufi ini eh, pembicaraannya kelas ini berat susah nih ya. ini. Aduh. Tapi ada Gimana, Mas? satu hal, Mbak Amanda, yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Amanda dan teman-teman. Saya sendiri suka puisi, ya. Saya suka sejak SMA saya bikin puisi hanya 5 baris. Nah, kenapa tadi saya dalami apa yang disampaikan oleh Gus Chan? Meskipun saya bukan seorang penyair dan saya tidak menulis karya-karya sastra, saya menulis biografi. Dengan saya berlatih menulis puisi, itu tuh berlatih menulis kata-kata yang kuat. Kalau istilah Gus Chan tadi, kata-kata yang tepat, yang paling tepat, ya, kata-kata ekonomi kata dan kata-kata yang tepat. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mau belajar menulis, ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Gus Chan, yaitu memulai menulis puisi, ya, bahkan Gus Chan sejak SMP, itu bisa Anda mulai. Entah Anda nantinya mau menjadi penulis traveling seperti Mbak Amanda, mau menulis tentang militer, mau menulis tentang MPASI, atau mau menulis apapun, ya, bahkan Anda mau menjadi penyair, mulailah dengan menulis puisi. Keren, Mas Bobi. Ya, betul. Jadi acara ini memang kita sengaja untuk kenapa di acara ngobrol itu selalu ada penanya dari siswa SMA dan mahasiswa, itu memang karena kita kepingin sekali ada generasi baru penulis apapun ya, mau penyair atau apapun, yang bisa lahir dari acara seperti ini. Dan mungkin nanti 2 minggu lagi itu Mbak Dante juga akan punya acara seru untuk teman-teman muda yang tertarik pada dunia tulis-menulis. Jadi silakan kita selalu posting acara ini di IG-nya penerbit Buku Kompas ya, @bukukompas, silakan follow di situ. Dan kalau teman-teman mahasiswa atau siswa SMA mau jadi penanya tamu seperti Resa dan Ratis hari ini on kamera sejak awal, itu juga bisa daftar di IG-nya penerbit Buku Kompas. Sekali lagi, @bukukompas, itu dia IG-nya. Gimana Mas Bobi? Sudah cukup untuk hari ini? Baik, sudah cukup Mbak Amanda. Kita banyak hal yang sudah kita gali dari Gus Chan, tapi prinsipnya sekali lagi satu, mulailah menulis, gitu kan? Ya. Kalau nggak mulai nggak akan pernah, ada. ya Gus ya? Ya, betul. Jarang Betul. pernah, nanya melulu, ya, nanya melulu, cari tips melulu, kemudian belajar mulu. Kalau nggak mulai menulis, nggak akan pernah. Ya, percayalah bahwa para pemateri kelas menulis tidak pernah ikut kelas menulis. Iya, betul juga. Jadi Ratis sama Reza ditunggu tulisannya ya. Kita pengen tahu nih apa hasilnya nanya-nanya sama Gus Chan hari ini. Gitu Mas Bobi, saya mengucapkan terima kasih. Saya dan Mas Bobi mengucapkan terima kasih kepada Gus Chan tentunya sudah berbagi ilmu pengetahuannya. Terima kasih kepada Gus Chan. Resa, kepada Ratis, dan kepada seluruh, ada berapa orang nih, sebentar saya cek. Tadi 56, 58. Iya, sekarang tinggal 46 yang iya. ada di Zoom. Terima kasih kepada semua teman ngobrol yang sudah bergabung hari ini. Nantikan ngobrol 2 minggu lagi dengan pembicara yang tidak kalah kerennya, dengan ketawa-ketawa yang juga pasti tidak kalah serunya. Demikian Mas Bobi dan teman-teman sekalian, Gus Chan, Resa, Ratis, Amit mundur. Makasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Terima semuanya. kasih Selamat semuanya. sore. Ya. Gus Chan jangan pamit dulu, jangan off dulu Gus. Oke. Nah, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya para teman-teman. peserta. Terima kasih Resa, Ratis. Wih, seru. Gus Chan, coba baca di WhatsApp grup kita itu loh. Apa itu? Acaranya Gus Chan keren banget. Wah. Alhamdulillah. Terinspirasi dan tergugah, kata Tori. Wah. Kata Romo Rovinus, Gus Chan sungguh menginspirasi dan berdimensi kedalaman. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Terima kasih sudah Terima dibikinkan acara. Waduh, kita yang makasih nih. Dari sejak berapa bulan yang lalu ya udah ditodong nih Gus Chan. Mas Fajar yang di YouTube-nya boleh dimatikan, Mas? Oke, Mas Fajar Tadi di YouTube masih aktif ya? Ini masih sekarang. Oke.
Oke, sudah mati YouTube. Oh, baik. Mas Patris ada nggak? Mas Agung, Mas Patris ada kok.